Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Ini gimana yang lain? Nah, ini gimana Aini dan Aini. juga Hengki dan juga Siapa teman-teman lagi? lain Nurul dan yang lainnya. dan juga yang terhormat Pak Abdullah Hambu. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah baik, Kak. Ya, alhamdulillah Baik, Kak, baik. sehat-sehat. Ya, kembali ke moderator. Oke. Sebelum kakak-kakak yang keren ini akan membawakan materinya, terlebih dahulu kami ingin membacakan CV dari kakak-kakak terlebih dahulu. Yang pertama mungkin saya akan membacakan CV dari Kak Kalina Selviana. Nah, teman-teman, Kak Kalina pernah bekerja sebagai intern team on planning and development human resources di PPSDM Kesehatan Kemenkes tahun 2015. Kemudian Kak Kalina juga pernah menjadi curriculum designer di Yayasan Sabang Merauke 1000 Anak Merantau Kembali tahun 2015 sampai 2016. Selanjutnya, Kak Kalina pernah bekerja menjadi learning designer di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa di Kemendikbud tahun 2016 sampai 2018. Kemudian, Kakak juga pernah menjadi content developer di Haruka Edu pada tahun 2018 sampai 2019. Dan juga, Kakak sekarang tengah menjadi subject leader CPA Tutor di Zenius Education sejak tahun 2019. Nah, teman-teman, Kak Kalina juga merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknologi Pendidikan. Selanjutnya, saya ingin membacakan CV dari Kak Hilman Lutfi. Kak Hilman Lutfi pernah menjadi personal assistant di Bigolife Indonesia pada tahun 2017. Juga sekarang Kak Hilman menjadi seorang content maker di Zenius Education sejak tahun 2017. Dan sekarang menjadi subjek kuis sejarah ya, Kak, di Zenius. Nah, Kak Hilman juga merupakan lulusan Universitas Indonesia di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Nah, Kak Hilman juga pernah menghadiri konferensi internasional di International Journal of Arts and Science di Paris, Prancis tahun 2014. Nah, selain bahasa Indonesia, Kak Hilman juga mahir di bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis nih, teman-teman. Nah, dilihat dari CV-nya, kakak-kakak ini merupakan kakak yang keren dan sangat inspiratif untuk membawakan materinya mengenai learning how to learn atau belajar caranya belajar. Nah, sebelum kakak-kakaknya membawakan materi, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat atau nanti kita bakal diskusi sama-sama dengan menggunakan fitur raise hand. Tapi nanti sesi tanya jawabnya akan berlangsung setelah pembawaan materinya ya. Setelah itu, diharapkan teman-teman untuk menyimak acara ini dari awal sampai akhir, karena pada akhir acara akan ada kuis nih. Jadi buat teman-teman yang secara cepat dan pastinya juga cepat dan tepat sistemnya nih, akan mendapatkan hadiah. Nah, tanpa lama-lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Hilman. Nah, topik learning how to learn. Kepada kakak-kakak yang keren ini, saya persilahkan. Oke, tes. Suara kedengaran aman? Aman, Kak. Aman. Lalu share dulu ya PPT-nya. Oh, ini bisa. Wow. Kan kelihatan semua. Kelihatan, Kak? Kelihatan. Aman, Kak. Kameranya nggak ketutupan ya? Oh, ini ada layar kayak ini. Ini namanya nggak kelihatan ya. Tes dulu semua ya. Saya dicoba dulu. Juga agak jarang pakai fitur dulu. Siap, Kak. Oke, kalau gitu. Iya. Antara deteksi dulu. Yang juga. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Para moderator, ini juga tadi Pak sekolah ya, Pak Abdullah gitu ya. Ini kalau saya mau koreksi gitu, kita kurang mendengar suaranya kurang. Kemudian juga teman-teman yang lain ada Hengki, kemarin juga ada Rafli, ada Fitri, untuk panitia juga dia ada siapa lagi tuh? Ada Nunu, ya, ada Nurul gitu. Terima kasih banyak udah undang kami. Ini senang banget ini bisa berbagi di sini cerita tentang bagaimana caranya belajar. Nah, kok kebetulan banget ya di akhir tahun ini ada banget lagi nyari populasi belajar di setiap tahun ini mau berbagi cerita pengalaman nih, jadi kita setiap tahun ini belajar lah ya gitu. Nah, kita akan kasih tahu kenapa kita setiap tahun tuh di akhir tahun gitu belajar. Nah, perkenalan dulu ya, nama sebenarnya di sini kalau kita boleh izin ya, kita akan lebih suka pakai gue lo gitu ya, supaya lebih akrab, dan karena memang itu trademarknya Zenius. Kebiasaan Zenius. Iya, Zenius itu Kenapa gitu kita pakainya gue lo? Karena pendekatan kita memang biasanya gitu ya dalam belajar, kalau misalnya Anda atau saya itu seperti ada gap gitu kayak anak siswa ke guru. Jadi mungkin kalau dari siswa ke guru kan ada sungkannya. Kalau kayak gue lo lebih dekat aja. Jadi kayak ke temen. Kalau ke teman kan apapun nanya kayak nggak malu kan, berani aja dia sharing. Jadi pertanyaan apapun nggak ada yang dianggap rendah, nggak ada juga yang dianggap sepele gitu kan. Jadi semua pertanyaan penting. Jadi makanya kita ngomong ya kayak teman aja gitu. Jadi apapun bisa ditanya. Kayak gitu. Menghilangi dinding dan dinding membuat ya. orang ingin tahu. Kayak hierarki banget ya ke guru tuh. Walaupun ya kalau ada guru murid atau hubungannya nggak sih, tapi kalau di sini kan kita belajar nih, kita harus sama-sama menjadi sesama manusia. Jadi ingat gue lo di sini ya. Gitu. Oke. Tes nyala Jojo, semua nyala. Mobil yang ngomong. Mobil. Maaf gue nggak tahu tadi. Ya mohon maaf teman-temannya, kita suka ngelawak. Perkenalkan nama saya Hilman, nama gue Hilman, ini Karlina, panggilnya Hilman silakan gitu ya. Atau Kar aja cukup. Kalau emang lebih enak gitu ya, kalau memang berani gitu ya, udah manggilnya Man aja atau enggak Kar gitu, karena lebih akrab. Nggak perlu pakai Kak, santai kita. Iya. Nah, oke, maka kita ngomongin dulu ya, kita langsung materi dulu nih. Sudah tungguin nih, kita ngomongin how to learn. Oh, jadi kita belajar itu ada caranya. Jadi belajar aja padahal mikirin caranya gitu kan. Iya. Tapi sebelum nyampe mau belajar apa, bagaimana dulu nih? Biar apa? Biar efektif gitu kan. Iya. Biar kita achieve gitu kan. Jangan asal serabutan, oh belajar ya udah di sekolah duduk manis dengerin. Itu udah bener belum sih? Iya. Ternyata itu tuh kita ada caranya gimana biar apa efektif gitu ya. Ini yang kita mau bahas. Oke, langsung aja kali ya. Oh, begini maksudnya. Coba tes dulu. Panik. Sebentar ya teman-teman ya. Kita baru banget nih ngerti caranya pakai ginian. Oh, bisa. Ya. Ini buat perkenalan. Apa yang mau kita ngomongin hari ini tuh, jadi pertama-tama kalau kita mau ngomongin bagaimana caranya belajar, kita ngomongin mengapa dulu ya. Kenapa kita harus belajar, caranya belajar gitu kan ya, Man? Iya. Ada backgroundnya. Dan emang kayaknya tradisi Zenius tuh ngomonginnya tuh kenapa dulu semuanya gitu ya. Sebelum ke apa? Iya, jadi why. Bahkan lo mau belajar matematika itu tuh harus tahu why-nya dulu ya nggak sih gitu. Dan kalau TP ada sih why-nya tuh misalnya apa gitu. Ya why-nya ada. Apakah misalnya kalau ngomongin apa kayak tes TPA buat apa sih? Buat UTBK. Tapi sebenarnya kita kena apakah cuma itu buat tes doang? Harusnya kita lihat, tarik mundur gitu ya. Kenapanya? Oh ternyata ini emang dasar berpikir orang dari mulai numerik kayak gitu enggak yang dipelajari sekolah buat ngukur ininya dia standar berpikir yang mulai dari penalaran bahasanya, verbalnya, penalaran numeriknya gitu, tanpa kalian mikirin rumus dan segala macamnya. Jadi itu kenapanya dulu buat ukur standar kecerdasan orang. Ya, gitu. baru ntar kita ngomong baru apa itu belajar, apa itu learn-nya ya sih. Baru ntar kita ngasih saran nih. Meskipun kembali lagi ntar saran kita lihat. Jadi di sini lu semua tidak akan menemukan cara belajar yang tepat. Dalam artian kembali lagi ke pilihan lu seperti apa. Kita menawarkan nih A, B, C, ntar kita akan lihat ya. Oke, lanjut. Apa ini layarnya? Apa ini? Oh, ini ada giniannya ya. Jangan lupa
karena ini cukup terbatas gitu ya, jadi bisa di screenshot gitu loh materinya gitu ya, bisa mungkin buat diingat, bisa mungkin buat ditaruh di dinding gitu ya, oh kayak gini ntar nih kira-kira kalau namanya cara belajar kita harus ingat A, B, C gitu, jadi jangan lupa di screenshot untuk disimpan di HP gitu. Padahal Siap, Kak. nggak pakai begitu. Ini agak lama. Jangan lupa sesuai tradisi lagi di Zenius, karena ini lagi masa pandemi COVID ya, mohon jaga diri, jaga jarak gitu, jaga kesehatan. Dan kalau di Zenius itu ada namanya live class, jadi kita kayak bimbel tapi online ya gitu. Dan di penyampaian pertama yang harus banget disampaikan adalah kita pesan supaya kita menjaga diri dari COVID-19 ya, jaga jarak ya. Nah ini kita habis tes swab jadi udah aman lah, Jadi insya kita Allah udah aman. karena kita sama-sama udah swab ya. Ya. Jadi belum berdekatan dulu. Dan yang lain juga semoga bisa menjaga diri, karena menjaga diri juga berarti menjaga keluarga kita, terutama orang tua kita di rumah, terutama sesepuh ya. Semoga kita semua selamat dari COVID ya, semoga kita bisa hidup dengan tenang gitu ya. Jangan lupa nih cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu. Oke? Kita pernah kan nggak jaga jarak, tapi yaudah ya tenang gitu ya. Kita udah cuci tangan, udah tes swab nih gitu. Swab sakit gitu. Dan jaga juga, paling penting sebenarnya jaga jarak gitu ya. Kalau kita nggak jaga jarak gitu ya, sangat berbahaya gitu ya, apalagi kalau main gitu. Jangan lupa nih, kalau kita main nih, Ini apa man maksudnya? ya ini meme nih, sebenarnya meme gitu ya. Malam-malam nih keluyuran gitu ya, terus tahu-tahu pulang malam main jalan-jalan gitu ya. Nggak inget COVID gitu, ada nongkrong-nongkrong, itu bahaya. Jadi sebisa mungkin kita jaga jarak dan jaga kesehatan. Oke? Demikian. Tunggu sebentar, aku dibikin mau udahan nanti. Oke, kenapa kita butuh belajar? Why we need to learn? Nah, ini belum. Sabar. Ya, sabar. Nah, ini biar interaktif gitu ya. Kalian kan dari tadi dengerin kita ngomong, mungkin bosen. Kenapa itu kita mau balikin dulu ke kalian? Kira-kira buat apa sih gitu kan? Kenapa sih kita harus belajar, caranya belajar gitu? Iya. Mungkin bisa ditulis aja di kolom komen, nanti kita bacain gitu. Okay. Nah, nanti mungkin akan kita rangkum dan kita bahas ke materi gitu. Iya. Boleh langsung di chat. Kenapa sih menurut kalian kita harus belajar, caranya belajar gitu? Iya. Itu tadi ya. Ya. Ya, karena menurut aku ya Kak, belajar itu mencari tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya kita selalu Good banget nih dari Firna, katanya kita harus mencari tahu sesuatu yang kita nggak tahu sampai kita jadi tahu dan bisa ini ya di kehidupan bisa kita apply, kita terapkan gitu kan? Iya Kak. Oke, thank you Firna opininya tentang bagaimana belajar. Yang lain, Kak. Yang lain boleh ada opininya di chat juga, kalau malu ngomong ya nggak apa-apa. Tapi ada baiknya harus berani dong. Siap Kak. Yang lain? Nah, yang lain sambil Ada nunggu. nih, Kak, di chat room. Saya bacain aja ya Kak. Iya boleh. Oh, boleh. Oh, boleh. Ada yang mau bacain? Kita nggak bisa lihat chat ya? Iya. Gimana sih? Kenapa nggak chat? Ini Dari Trio Adi Pamungkas, katanya karena kalau belajar tuh jangan cuma belajar itu aja nih Kak. Iya Terus betul. dari Ananda Putri Alivia, katanya supaya belajarnya bisa lebih efektif. Nah, nice. Jadi ada efektif, ada kita dari nggak tahu jadi tahu gitu kan. Terus ada fokus ke satu titik dari Izah gitu ya. Terus ada ini nyambung nih Muhudri, katanya biar punya caranya masing-masing, sama kayak efektif ya. Iya. Yang tadi, oke, poinnya jadi efektif dan dari nggak tahu jadi tahu, biar fokus di satu titik. Nah ini ada meme yang sebenarnya bisa kita ambil, bukan cuma jokes gitu kan, bukan cuma lelucon. Maksudnya apa sih? Ada artinya di iya, sini ya. Gitu. Di sini kan dibilang kan, walaupun belajar sambil nyanyi, pas menyanyi. Walaupun belajar 1000 tahun, kalau soalnya beda gitu kan. Apa gunanya? Iya. Nah, kalian pernah nggak sih kayak pun dulu waktu SMP itu pernah nemuin kayak gitu. Iya. Kayak padahal perasaan satu buku kayak kita udah baca gitu kan. Seminggu belajar terus. Iya, sampai itu bukunya kertasnya kita bakar, kita minum gitu kan. Tetap soalnya beda. Kesel nggak sih kayak gitu? Iya. Kurang apa coba? Giliran ada orang misalnya perasaan dia santai-santai aja, tau nilainya 9 gitu kan, atau 10. Ternyata dia bikin soal. Tapi enggak lah, bukan kayak gitu ya. Tapi kita bisa pernah pikir nggak sih, ini kok orang yang belajarnya banyak hasilnya nggak semaksimal itu gitu ya, Mas? Terus yang belajar dikit kok hasilnya bisa maksimal gitu kan? Iya, nah itulah jawabannya. Kita itu di sini gitu ya. Gitu. Itu makanya kita harus kenapa belajar kayak gitu ya. Salah satunya dulu nih. Lanjut ke kanan, Man. Ya. Lanjut ke. Nih.
Yang pertama, belajar tuh gunanya buat apa dulu? Kenapa harus belajar? Yang pertama itu kalau dari Charles Darwin gitu ya, Iya. yang orang yang akan survive gitu ya, yang akan bertahan gitu ibaratnya di dunia ini, bukan orang yang paling kuat, yang bukan gitu ya. Mas. Ternyata ya. Ternyata pinter di sini juga dibilang enggak, bukan orang paling pinter yang bisa survive gitu, bertahan di dunia ini, maksudnya bukan cuma hidup ya, untuk makan, untuk minum, bukan, tapi juga di pergaulan gitu ya, bahkan di pekerjaan, keluarga bahkan loh. Kalian yang terdekat mungkin akan di kuliah gitu kan. Ternyata bukan yang paling pintar yang akan survive, tapi orang yang dapat beradaptasi dengan perubahan. Contoh kayak kalian kan biasanya mungkin waktu kelas ini rata-rata kelas berapa nih? 12 ya? Ya, Oh, kelas iya. 12. Kita pengen Ya, 12. Kelas 11 kita. kelas 12 rata Kelas ya. 12 ya? 12. Ada kelas 11, ada kelas 12, Ada kelas, sama kelas ya. 10 juga semuanya. betul. Wow, Nah, mantap ya. apa nih yang dimaksud adaptasi sama perubahan? Contoh, kayak orang yang pinter mungkin terbiasa dengan adanya belajar di kelas gitu kan, tatap muka sama guru gitu kan, angkat tangan mulu kan gitu, Iya, tahu, iya. tahu, atau suruh maju, tahu kayak gitu kan. Tiba-tiba ada perubahan, ada pandemi gitu, contoh singkatnya kan, Kayak gini nih, kelas kayak gini nih, atau suruh virtual, apakah hasilnya akan tetap sama? Kan belum tentu kan. Iya. Siapa tahu yang orangnya emang belajarnya dia lebih suka mandiri dibanding berkelompok, dia lebih efektif gitu kan. Nah, makanya inilah yang disebut kenapa tuh harus belajar. Itu tuh yang akan survive dimanapun gitu. Orang yang bisa beradaptasi akan perubahan. Banyak apapun. Contoh yang paling simpel itu ya tentang pandemi. Toto sekarang online nih, kayak gitu kan. Sekarang Di ke depan, ini ya, iya, online di gitu. ke depan bisa aja nggak ada guru sama sekali kan. Kita virtual, kita lihat videonya, udah rekaman hasilnya. Di ke depannya banget gitu kan. Udah sistemnya juga udah dibikin sedemikian rupa. Tapi output yang dihasilkan dituntutnya tinggi juga, kayak gitu simpelnya ya. Ini untuk merangkum dari quotes si Charles Darwin itu ya. Kemudian Apa ini aneh banget itu? Nah, diklik nih. ini juga tadi betul nih, tadi udah banyak banget yang nyebutin kenapa harus belajar ya, biar fokus satu titik. Terus ada juga biar efektif lah, kayak gitu. Nyambung lagi ke mimian tadi, udah belajar 1000 tahun soalnya beda kan, Iya. kasihan. Ya ini, ternyata kita tuh kadang-kadang belajar cuma naturally learn aja ya man. Datang sekolah tiap pagi dibangunin ibunya ngomel-ngomel, sekolah lu, ya sekolah, ya dengerin gitu kan. Satu hari inget, kadang-kadang ada yang inget, tapi pas besokannya tahu-tahu, gitu kayak tukang keong, apa sih kemarin gitu. Kayak nenen keong. Betul, ada yang short term memory kan, ada yang bertahan cuma misalnya seminggu, sebulan, atau bahkan pas udah lulus SMA lupa apa ya yang kita belajar. Iya nggak sih man, kayak 12 mapel tuh di biologi apa sih gitu kan, kayak di matematika apa sih gitu kan, mungkin tahu dasar-dasarnya doang kan, kayak kita beli barang pengurangannya berapa doang ya, kayak simpel-simpel gitu. Padahal di sekitar kita kalau dikaitin itu semua mata pelajaran tuh sebenarnya ada kaitannya gitu Dan kan. nyambung dan Betul. bisa kehidupan sehari-hari gitu Iya. ya. Mencerahkan. Betul. Nah, kemudian ini Ini keren Mam. gua ya. Nah, Lanjut. yang terakhir itu adalah kalau ngomongin belajar gitu ya, ada namanya asumsi. Wah, kita asumsinya misalnya COVID itu aman. Kalau kita nggak tua gitu ya, kalau kita masih muda gitu ya, aman nih gitu. Alias tenang aja gitu, kalau kena juga insya Allah sehat gitu kan ya. Belum tentu gitu. Dan itu malah berbahaya gitu. Asumsi yang terbuat di otak itu malah ilmu yang salah. Lebih baik nggak tahu sama sekali daripada tahu hal yang salah. Nah, artinya apa? Hal-hal yang salah yang kita tahu akan membuat kita sesat. Nah, dan bagaimana kita bisa tahu hal yang salah? Karena kita belajar dengan cara yang salah, dan cara belajar kita salah. Nah, itulah dia sekarang kita ngomongin nih gimana caranya nih belajar yang tepat. Dan intinya kita akan menjadi humble. Jadi kayak ada orang kayaknya mohon maaf gitu ya, kok dia serba tahu segalanya ya, kalau ada guru nanya ngomong tapi orang-orang nggak dikasih tahu bagi. Jadi kayaknya agak bahasanya apa ya, agak pelit ilmu, padahal dia sendiri sebenarnya makin miskin ya man, akan ilmu. Ya. Orang yang semakin pelit juga sebenarnya dia makin miskin akan ilmu gitu. Makanya tetap down to earth, apa aja kita masukin ya. Iya, dan juga kan kalau lu lagi belajar gitu ya, kalau lu pikir lu pinter gitu ya alias nih di sini bacanya nih ya, kalau lu pikir lu adalah orang terpintar di ruangan, percayalah besok nggak akan ada orang lagi di ruangan itu, alias ya lu dijauhin gitu. Jadi diharapkan nih ya, yang paling gampang banget nih kalau kita ngomongin learn to learn itu adalah kita bisa menjadi humble. Oh, jadi nggak sengak gitu ya, dan semangat belajar. Udah kelas 12 mau ngapain? Bodo amat, emang gue pikirin gue masuk kuliah? Oh enggak juga, tetap belajar. Udah lulus mau ngapain? Tetap belajar. Bahkan sampai mati pun kita belajar.
Oke? Nah, itu kan why-nya ya. Semoga dapat nih esensi why-nya gitu loh. Apa lu punya pertanyaan buat dilempar? Kalau gue pikir sih why-nya cukup jelas gitu ya. Ada Nah, kesempatan nggak? sampai sini kenapanya udah jelas belum? Kenapa kita harus belajar? Iya, apalagi dengan meme yang paling maha jelas. Iya. Walaupun belajar 1000 tahun, kalau soalnya beda, apa Gunanya gitu. Ternyata kita harus belajar secara efektif ya, Iya. nggak naturally learn Iya, gitu. misalnya- Jangan cuma natural otomatis disuruh bangun pagi belajar gitu. Jalan. Jangan karena ada kurikulum gitu kan dari SD, SMP, SMA harus sekolah gitu kan. Iya. Jangan cuma naturally learn, tapi harus belajarnya tuh harus efektif. Untuk apa dan Apa? bagaimana dan diterapkan di mana gitu. Ya. Alhamdulillah ini jelas, maka coba kita Jelas ya. ke berikutnya ya. Jadi Ananda gitu. Ini slide belum kan selanjutnya? Kayaknya Ah, dulu. dulu. Nah, Oke. jadi kita mau ngomongin apa sih hari ini gitu ya. Jadi seperti yang gue dan Karlina awal-awal ngomongin ya, lu semua tidak akan menemukan cara belajar yang tepat, tapi lu semua akan menemukan cara belajar yang tepat itu dari pilihan hidup lu sendiri. Artinya apa? Di sini kita akan ngomongin apa itu belajar. Di sini kita akan ngomongin bagaimana kira-kira caranya belajar. Baru terakhir kita akan ngasih tahu kira-kira mana cara belajar yang cocok buat lo. Setiap orang tuh jalannya beda-beda ternyata ya cara belajarnya. Jelas. Orang kembar aja tuh kayak keinginannya sebenarnya meskipun identik pasti dia ada karakter yang beda kan. Karakter beda berarti caranya juga beda dong. Kayak Iya. gitu kan. Kayak ibaratnya kita ngasih pelajaran yang sama ke jerapah, ke monyet gitu kan, ke ikan. Masa iya kita kasih tes yang sama gitu kan? Ya mau misalnya kera disuruh berenang ya meninggal yang ada kan, atau ikan disuruh ke darat ya meninggal gitu kan. Ikan suruh manjat pohon. Makanya ikan suruh manjat pohon ya meninggal Iya, gitu kan. Jadi Makanya sesuai harus sesuai kebutuhan. kebutuhan biar efektif juga Iya. gitu. Ada aja yang lucu dari webinar gitu ya. Mohon maaf ini memang kita buatnya. Ada yang tidur. Ada yang tidur. Gak apa-apa, gak apa. Enggak apa-apa, siapa namanya lanjut. Tidur tuh wajar. Lanjut. Dikit lagi. Nah, sekarang ini salah judul BTW ini apa apa Ntar itu dulu. belajar? Belajar tuh outputnya apa? Ini Oh, gitu ini ya. ini bukan mengapa ya yang atas. Nggak bisa diedit ya ini. Nggak usah diedit. Pokoknya di sini. Ini judulnya output belajar. Ya. Menurut belajar. kalian tujuan dari belajar apa sih? Atau output tuh apa ya simpelnya? Hasil. Hasil lah. Yang paling kelihatan tuh Paling apa sih? kelihatan Iya. hasil dari belajar tuh apa aja sih? Iya. Sebutin aja yang konkret nggak apa-apa. Di kolom komen nanti akan kita bacain. Ini komen ya? 3 orang aja. Betul. 5 lah biar jelas. 5 ya ke sholat ya. Alhamdulillah. 5 waktu. Sholat. Boleh di kolom komen atau boleh ngomong juga langsung nggak apa-apa biar kita makin interaktif, tanya jawab. Soalnya kalau oke belajar gitu ya. Apa sih hasilnya tuh? Oh, kita nih ngerangkum Satu, gitu. bisa ngetahuin hal baru dari Farah Diva. Oh. Thank you Farah Diva. Iya. Dari Moh cuma menam. Menam apa nih? Menam Untuk memperluas wawasan. bisa Ya, mengetahui apa yang bisa belum mengetahui paham. apa yang belum paham, izah gitu ya. Bisa. Menambah ilmu, nambah. Oke, dari tadi masih 1 poin ya, kayak nambah hal-hal baru kan, yang Kita ilmu pengetahuan. ngomongin ini ya, Boleh kok pengetahuan. BTW hal konkret aja misalnya kayak jadi bisa apa gitu. Boleh. Atau dari tahu apa gitu. Yang tahu hal-hal baru gitu ya. Dari misalnya belajar jadi outputnya apa sih? Kalian misalnya kayak belajar jadi bisa apa sih gitu. Jadi tapi Boleh sebutin sambil outputnya. nungguin komentar ya. Inti menarik juga sih orang menganggap bahwa belajar itu adalah poinnya tuh. Betul. Pengetahuan. Rata-rata gitu ya, udah didoktrin ya gitu ya. Nah, Nah. ternyata nggak begitu. Nah, coba Betul. kalian akan jelaskan. Oke, nah ini sebenarnya si Iza Konita nyebut skill. Sebenarnya skill ini kalau bisa dispesifikin lagi skill apa gitu ya. Iya. Menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Wih, sebelum apa gimana nih Kevin? Tidak mungkin jadi mungkin. Besok jadi malah tuh. Aladin kali kita. Iya, mantap. Oke, tapi mostly tadi bener ya Man, banyak yang kedoktrin pengetahuan. Pengetahuan. Sebenarnya skup belajar mencapai cita-cita. Output belajar kemampuan, nilai, pengertian, paham. Itu. Nah, Ada ada baru nih nilai. dari si Muhammad Ardian Satrio Nugraha. Dia nilai. nyebutin di luar yang lain ya, ada dibilang nilai. Mantap Iya. banget, dia ada kasih poin baru. Nah, ini 1 2. Jadi ada orang Betul. selama ini kan pengetahuan. Pengetahuan. Nilai udah. Betul. Satu lagi nih, Satu ada lagi. kuis yang enggak kuis sih kayak poin yang terakhir nih orang-orang percaya. Tahu nggak nih? Ternyata itu manfaatnya gitu loh. Sebut aja. Kan lagi-lagi dia bilang kenapa sih kita ngomongnya gue lo gitu kan. Biar Iya, kayak iya. temen, salah pun santai gitu. Kita sama-sama sharing. Kayak ngobrol aja sama temen, ngobrol apapun diobrolin kan. Ananda. Kayak Andrea gitu. Satrio Cuma yang Nugraha. sekarang lebih terarah aja. Untuk belajar adalah nilai, paham. Oke, mungkin sampai sini Udah ya? kayaknya masih Udah. belum tahu nih satu menarik Betul. banget. Oke, coba kita lihat. Oke, kita lihat output belajar itu apa sih? Nah, sebenarnya dari kalian yang udah sebutin gitu ya, tadi ngomong pengetahuan, dari nggak tahu jadi tahu, terus dari menambah wawasan.
Inspirasi bentuknya mungkin masuknya ke kognitif ya, ke pengetahuan. Jadi misalnya Ilman tadinya waktu kecil gitu kan nggak tahu warna, dikasih tahu orang tuanya merah tuh yang warnanya ini, hijau warnanya ini gitu kan. Terus kalau anak kecil kan harus berpikirnya konkret kan, apel yang gimana sih gitu kan? Barangnya apa sih? Oh ini, jadi dia ada pengetahuannya nambah dari yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Poin kalian bener, mostly masuk ke kognitif. Ya. Oke? Terus? Lanjut. Itu dari sisi pengetahuannya paham ya? Terus nanti yang kedua masuk ke yang tadi. Siapa tuh tadi? Betul. Tadi siapa yang nyebutin? Aldo. Mantap banget yang ngomong ada nilai. Kenapa Aldo? Muhammad Ardian Satrio. Aldo. Thank you ya. Udah menyebutkan dari output belajar tuh sebenarnya nggak cuma pengetahuan gitu kan yang di sekolah dipelajarin. Sebenarnya ada yang paling penting daripada nilai. Apa tuh? Afektif. Ada yang penting daripada nilai, daripada kognitif gitu kan. Ternyata ada sisi afektif. Afektif tuh apa? Rasa toleransi gitu kan. Sebenarnya itu bisa dipelajari dimanapun ya Man. Mau di lingkungan sekolah gitu ya Man. Mau atau di rumah. Gimana gini bisa main belajar. kayak gini gitu ya. Belajar, sharing. Gimana caranya kita menghargai siapa yang lebih dulu ngomong ya. Iya, gitu. betul. Terus waktu, menghargai waktu. Itu kan rasa afektif gitu. Gimana gambarnya kenapa tuh hati gitu ya Man. Di buku sekolah kan juga ada nih kognitif, afektif. Oh ini apaan sih gitu? Oh ternyata itu manfaat yang sebenarnya gitu. Jadi kita bisa, kalau ini kan kita sebenarnya kasih sayang gitu. Tapi ya lo perasaannya tuh terbangun bahwa oh iya ya, dengan pemahaman lo nggak gampang tersesatkan gitu. Itulah manfaat belajar sebenarnya sih. Dan yang terakhir itu omongannya dari gue yang paling suka nih, Aksa Alfandi. Belajar itu ibadah. Oh luar biasa. Nah maksud dari ibadah itu ada psikomotorik ya. Gerak-gerik lo tuh juga terdidik. Iya nggak sih? Nggak sih, apa kalau menurut itu kalau terdidik lebih ke sopan santun gitu ya, itu ke rasa afektif sih. Psikomotor tuh maksudnya ada tambahan yang tadinya lo nggak bisa jadi nggak bisa tapi berupa gerak. Makanya ini sebenarnya kalau kita simpelin gitu ya, kan ribet kan, kognitif, afektif, psikomotor. Sebenarnya itu 3H. Head di otak lo ada perubahan pengetahuan, head kepala gitu kan. Oh kepala ada perubahan pengetahuan yang biasanya kalian tadi mostly pada bilangnya perubahan pengetahuan, wawasan gitu kan, dari nggak tahu jadi tahu. Itu head adanya di otak. Yang kedua afektif ada di hati, heart gitu kan. Yang kedua heart. Oh jadi toleransi, sopan, santun itu kan yang paling dipentingkan kan di dunia sekarang. Yang kayak tadi adaptable for change gitu kan, adaptasi sama perubahan, termasuk rasa saling tahu antar orang kan. Oh ini orang tipenya gini, kita nggak bicara keras misalnya. Orang gini, oh dia lebih suka kayak gini. Itu justru yang akan pakai seterusnya gitu kan ya Man, sampai akhir mau sampai itu gitu ya. Itu dari H yang kedua ya. Yang ketiga tuh yang ketiga itu psikomotor itu hand. Jadi dia mewakilkan gerak. Misalnya kalau tadinya nggak bisa ngelempar, bisa jadi main basket gitu kan. Atau ya ada motorik yang bisa deh dari di seni musik yang paling simpel. Tadi yang nggak bisa main gitar jadi bisa gitu ya. Atau seni rupa tadi tidak bisa menggambar, oh tangannya jadi motoriknya ini terlatih, jadi bisa terlatih kayak gitu. Oke. Itu ya, jadi 3H sebenarnya, head, heart, and hand. Iya, bisa menjadi cita-cita itu, betul banget, luar biasa. Dan kalau ngomongin belajar gitu ya, ini? Kenapa ini menarik banget? Betul. Kita harus poin ini. Ini sebenarnya nyambung. Sebenarnya kalau lihat piramida apa sih nih? C1, C6 gitu. Ini sebenarnya kalian abain aja. Yang kalian pikirin ini piramida. Makin bawah tuh sebenarnya makin rendah gitu Man. Belajarnya hal yang simple. Hal simple. Yang kerucut itu sebenarnya poin tertinggi kita, tujuan dari kita belajar gitu kan. Fokusnya terutama kalau kalian udah kelas 12 pasti kan akan tes ke perguruan tinggi kayak gitu-gitu kan. Nah itu masuk ke mimen tadi, buat apa belajar 1000 tahun gitu ya. Kalau soalnya beda ternyata gitu kan. Nah ternyata banyak di kalian mungkin gitu ya, mungkin kalian mungkin pintar-pintar, kalian yang di luar sana gitu ya, nggak tahu. Kita nggak menyebut kalian gitu. Ini termasuk gue dulu juga. Oh ini di bawah ada yang kurang nih, nggak keluar ya. Oh, remembering ini yang paling bawah tuh nginget gitu ya. Oke. Nah, keluar. Nah, ternyata paling bawah levelnya banyak banget orang cuma di level yang bawah nih. BTW C itu kognitif ya, dari pengetahuan. C ini apa sih? Bukan cakap kan. C ini kognitif. Oke. Nah, yang paling kalian pelajari itu banyaknya cuma menghafal gitu kan. Kayak ibu kota Indonesia apa sih? Oh Jakarta. Siapa misalnya yang terbunuh di Perang Dunia I gitu kan ya kan. Terus itu kan buat apa gitu. Iya, cuma menghafal doang di level itu. Makanya yang kalian pelajari sebenarnya ada di level cuma di
sini. Satu, Cuma mengingat, oh paham deh, paham. Atau di-applying nih kalau matematika nih biasanya paling banyak kalian tuh cuma menerapkan. Misal kayak ada segitiga tuh. Kan Iya, Pitagoras kan. Iya, iya. Oh, tahu nih rumusnya C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat gitu Iya, kan. Oh, tahu dia. Heeh. Paham banget nih rumusnya gitu kan. Di sini nih C2 paham Iya, rumusnya iya. dong konsepnya. Heeh. Pas diterapin, Pas oh udah bisa. beda, bingung gitu. Betul. Ah, Pas gimana soalnya nih, gitu. diputer dikit lagi tes bingung. Itu Iya. dia. Makanya yang di sini gue mau tekanin kalau belajar gitu ya. Lebih baik jangan cuma di level menghafal. Kalian tingkatin lagi. Oh, dari gue tahu ini apa? Lo harus pahamin. Ini konsepnya gimana sih gitu. Dari Artinya apa sih gitu belajar Betul. itu gitu ya. Ini artinya apa sih? Ada kaitannya nggak sih ke yang lain kayak gitu? Heeh. Membandingkan namanya. Iya. Kita yang membandingkan, udah dibandingkan. Hubungannya apa sih dengan Betul. lain gitu. Ternyata ada hubungannya. Itu lo akan nambah baru kan. Oh, jaringnya kayak gini gitu kan. Terus ternyata diterapin sampai yang sekarang banyak. Kalian sering denger nggak sih ini soal HOTS gitu? Soal HOTS. Soal UTBK tuh kayak gitu ya, soal Iya. yang Soal apaan UTBK gitu? itu HOTS apa sih? Kita panas. Bukan. Tapi memang soalnya panas Iya. gitu kan. Kenapa panas? Karena HOTS itu high order thinking skill. Gimana kita mengolah gitu ya. Soalnya tuh udah di level yang ungu nih. C4 sampai C6 soal-soalnya. Bukan lagi cuma lo paham bisa nerapin. Tapi dia berusaha menganalisis gitu ya. Iya. Ini bocoran dari gue, nggak bocoran. Mungkin kalian juga udah beberapa yang mau mungkin tes UTBK gitu. Ini ada tips. Di TPA itu kan nggak dipelajarin di sekolah kan. Iya, iya. Kebanyakan soalnya ya kan Juga nggak ya? numerik, nggak Dulu ada tuh. waktu dulu ujian nggak ada, itu nggak ada loh. Iya, nggak ada. Yang bahkan mau di UTBK, di CPNS, dan lain-lain itu biasanya soalnya TPA. Dia sebenarnya analisis, tapi levelnya sebenarnya dari dasar banget yang nggak perlu rumus kompleks gitu kan. Di UTBK ini gue bahas dikit. Kalau di TPA gitu ya, dia levelnya analyze. Kayak gimana tuh? Dari kalian ada yang belajar logika matematika nggak? Apa tuh Yang logika matematika? Oh, jika P maka Q. Betul. Oh. Kalau gua kayak gini akan kejadian kayak gini gitu. Ada nggak kalian yang masih inget tentang logika matematika tuh? Mana ya? Enggak. Komennya. Komentar. Komen boleh, ngomong boleh. Biar kita bawah. Dari tadi Aus juga ngomong mulu. Oh, Jadi nggak ada minum. boleh dari kalian. Ada Kak? Ingat ya? Oh, sama Kak Wisnu. Oh iya tahu Kak Wisnu. Betul, Kak Wisnu di itu nih, Master Tutor Zenius. Iya. Kok belajar sama Bang Wisnu? Nah, mantap. Betul. Nah, kalian kan pasti udah belajar logika. Pas di tes UTBK keluar lagi tuh, gitu kan? Ntar lo. Keluar lagi tuh. Ini pinggirin. Oke. Keluar lagi tuh. Mereka kelihatan nggak sih ini? Kelihatan kok. Ini Ini enggak kita doang. Oke. Nah, terus ternyata gue tahu konsepnya apa? Konsepnya logika. Ada di sini paham. Yang ini kan implikasi kalau P maka Q. Ternyata di tes UTBK dia udah berupa teks. Bukan lagi nerapin ada konteks soal diterapin pakai rumus gitu kan, pakai konsep. Ternyata dia udah pakai teks ini, lo harus analisis dulu. Ini tuh jenis yang mana gitu kan. Apakah ini logika gitu kan? Apakah ini bahasa Indonesia yang sinonim antonim gitu? Atau tata kalimat di bahasa Indonesia? Bahkan kita harus disuruh milah banget kan teman? Iya. Kan? Itu yang tadi dibilang harus lo bilang membandingkan kan? Iya. Ini konsep ngaruhnya kemana sih kayak gitu kan? Kira-kira cocoknya kemana dan Betul. kenapa begini? Nah, itu yang sekarang itu kita dituntut udah di level ungu nih, udah level HOTS gitu ya. Ada. Oke. Jadi sebisa mungkin jauhi nih belajar cuma di level-level kuning ini. Iya. C1 sampai C3 ini ya, Jadi cuma ingat. membiasakan diri. Jadi how to learn paling pertama itu ternyata poinnya adalah membiasakan diri mempertanyakan ini apa sih? Iya. Kenapa begini? Iya. Gitu ya. Dia temannya sama siapa? Ibaratnya gitu, hubungannya. Iya. Kayak gitu kan? Betul, Jadi, betul. Insya Allah kalau kita sering kayak gitu C1, C2, C3 harus kita ingat sendiri gitu. Oh iya juga, ini kan karena begini gitu loh. Jadi singkatnya tuh malah kayak kalau lu menyelidiki orang yang gosip-gosip gitu, lu pasti bakal inget gitu. Karena lu menyelidiki sebenarnya gitu. Ini dulu ya, yang iklan negatifnya kan. Oke, lanjut dulu. Nah, lanjut sama Hilman. Ya, poinnya setelah kita tahu tadi apa yang ngomongin tadi? Kita tadi ngomongin peta pengetahuan, terus ada 3 output belajar, yang tadi 3H, kayak gitu. Dan jangan lupa, yang tambahan nih sebenarnya nih, kalau kita ngomongin belajar, nanti sebisa mungkin tahu juga yang namanya unlearn dan relearn. Nah, apa tuh, Man? Nah, jadi kalau kita belajar ya, seperti yang gue kasih tahu tadi, mendingan tidak tahu daripada salah tahu. Iya. Nah, gimana dong kalau kita udah salah tahu, Bang? Gitu. Gimana dong, Kak? Gitu. Nah, ada namanya unlearn dan ada namanya relearn. Jadi sebelum kita ngasih tahu tipsnya dulu nih, ini penting banget buat dipegang bahwa ada namanya unlearn. Kalau kita ntar belajar sesuatu, harus juga berani
tidak mempelajari sesuatu dalam artian, kayaknya salah deh, coba kayak gini caranya, oke gue benerin gitu. Nah, itu ini masuk relearn ya, berarti nge-evaluasi ulang ya, Man, pelajaran yang refleksi dipelajari. ulang gitu. Misalnya gini, kalau learn itu kan definisinya kan gampang ya, seperti yang lo bilang pada komen-komen nih. Oh ya udah nih, ada pengetahuan atau keterampilan itu belajar, misalnya baris berbaris, atau misalnya ngitung-ngitung, atau misalnya aljabar gitu ya, atau bahkan misalnya mau belajar UTBK, itu jelas gitu kan. Itu bukan hal yang aneh gitu. Nah, tapi contoh yang salah itu adalah saat kita tidak memahami belajar dengan baik. Misalnya kayak gini, ini contohnya gitu. Wah, kamu cakep. Nah, terus dia bilang, jahanam lebih panas. Terus dia bilang, coba kasih nomor jahanam. Oh, berarti kan lu tidak mengerti konteks bahasanya gitu kan. Nah, berarti lu belum selesai dalam belajar. Artinya lu nggak ngerti apa sih yang sedang disampaikan dari si obrolan ini ya nggak sih gitu. Itu pentingnya belajar yang benar gitu. Nah, sekarang gimana nih kalau ada kasusnya, ini orangnya udah salah gini, kan dia nggak ngerti konteksnya kan gitu. Lu gimana sih orang gue kasih tahu bahwa neraka jahanam itu panas, lu malah minta nomor si jahanam. Jangan tuh neraka bukan orang gitu. Nah, itu kan salah tuh. Maka dari itu neraka. Iya, gitu. lalu neraka gitu. Maka kita unlearn. Oh, ternyata dia itu lagi marah-marah gitu. Dia bilang, neraka nih gitu. Oh, berarti gue harus tahu konteks bahasa. Nah, makanya dia harus unlearn. Oh, ternyata kalau ngechat tuh nggak gampang ya. Ternyata ada konteksnya kalau ngechat gitu. Makanya ya. berarti ini ya, Man, kayak di gambar kelihatan tuh aleren copot-copot tuh dari puzzle. Oh, dia bahasanya apa sih? Oh, dia maksudnya kemana sih? Gitu ya ternyata. Jahanam tuh siapa? Apakah orang? Apakah tempat? Gitu ya, Man. Maksudnya makanya copot-copot dulu dari satu konteks. Jadi konteks yang benar gitu. Betul. Maka dari itu kita ngomongin unlearn. Nah, unlearn itu adalah menggunakan pengetahuan yang lu punya sekarang dalam rangka menentang kepercayaan atau pengetahuan yang sudah lo punya gitu. Misalnya gini, ini kalau gue sejarah kan ya, percaya nggak kalau waktu 45 gitu ya, 1945 ya? 45, kan Jepang kalah tuh ya, kalah kan ya? Ya, Jepang kalah. Perasaan lo gimana? Seneng dong, karena ya? akhirnya merdeka, gue nggak dijajah gitu kan. Jadi seneng dong. Seharusnya kalau Jepang kalah seneng. Iya, seneng. Nah, tahu nggak itu salah? Karena ternyata waktu itu orang pada pusing, terutama Soekarno-Hatta. Kenapa tuh? Jadi mereka sebenarnya udah dijanjiin buat merdeka orang Jepang. Jepangnya kalah. Terus janjinya gimana dong? Kok lo kalah gitu pergi gimana? Gitu yang sih kok lo pergi kan Jepangnya kalah nih. Terus janji gue gimana dong? Nah itu lagi unlearn tuh. Oh ternyata kita dulu pusing ya waktu Jepang kalah. Gimana? Baru kita belajarin kayak gitu. Nah itu kan challenge your beliefs gitu ya. Challenge your beliefs gitu. Setelah unlearn barulah kita ke gimana sih caranya? Oh gini, diklik. Maaf ya kita masih udik. Nah pentingnya unlearn ya, jadi supaya kita tidak tertipu gitu loh. Apalagi banyak banget sekarang itu kebohongan yang beredar ya, apalagi tentang COVID. Lagi main HP. Iya, dan misalnya yang paling gampang kayak gini ya, coba kalau lo nggak belajar dengan bener ya, melihat ini ngapain sih nih orang, ini sholat atau enggak? Ternyata main HP, dia mau jadi makmum aja, salah, Anda tertipu ya. Untuk menghindari hal-hal tertipu seperti ini, sebisa mungkin kita harus memiliki semangat unlearn. Artinya, belum tentu orang yang berdiri di depan diem doang mau jadi imam. Padahal dia udah selesai HP. Bisa ya main HP dulu, udah selesai gitu. Tahu dia jadi. Sayang sekali. Dan yang terakhir adalah relearn. Dan ya relearn itu adalah kalau kita tahu bahwa kita salah, mau belajar lagi. Dalam rangka ya seakan-akan kita belum tahu lah gitu, seakan-akan kita masih kosong dan kita belajar lagi gitu, dengan cara nanti kalau di kuliah itu ntar di kuliah banget nih yang namanya penelitian, dan nanti kalau di kuliah itu ternyata kalau waktu kita sekolah itu banyak ilmu yang dulu nggak gitu ya sekolah ya gitu, ntar lo akan ketemu gitu ya. Nah misalnya lo akan latihan menulis karya ilmiah atau membaca jurnal gitu dari hal simpel ya, cek pendahuluan, terus rumusan permasalahan, latar belakang, data teori, pembahasan, kesimpulan gitu. Jadi kita latihan nih, oh ya ternyata pendahuluannya ini, kira-kira masalahnya apa ya, oh ternyata dia udah terbagi ini, coba kira-kira umumnya kayak apa sih gitu, coba kita bahas lalu kita simpulkan. Nah gitu, itu semangat belajar yang harus pegang sebelum kita ngomongin yang sesungguhnya, yaitu cara belajar gitu. Nah lo ada mau yang sampein sebelum gue ngomong di sini? Enggak sih, yang tadi dibalik ke learn, unlearn, dan relearn itu sebenarnya bisa di-apply di mana-mana ya Man. Contoh, kayak kalian tuh banyak yang pemakai sosmed dong, kayak gitu. Wah, hoax bertebaran di mana-mana gitu ya Man. Termasuk tentang COVID lah, mungkin tentang ada kerusuhan apa gitu kan, yang sedang ada konflik. Itu gunanya belajar kan. Kalian belajar, oh tadinya taunya kayak gini.
itu kita copot-copot lagi nggak sih, Man? Iya. Pengetahuan kita dapat, fakta yang kita dapat, apakah ini benar gitu kan? Iya. Kayaknya yang benar ini deh, copot-copot dulu nih, sampai akhirnya kita rangkum ulang, ternyata yang benar tuh nggak kayak yang disebutkan di sosial media gitu, dari Iya, misalnya akun ini, akun A, akun B, akun C gitu kan. Iya. Kalian rumuskan dulu tuh si A, B, C-nya ya, Man ya. Iya, betul. Akhirnya kalian merelearn, kalian menjadi manusia yang lebih kritis juga gitu Iya. ya dalam belajar ya. Iya, dan akhirnya kita sampai di sekarang apa Nah. itu learn to learn. Nah, Apa learn to learn itu adalah study skills, keterampilan Learn belajar. how to learn ya. Jadi belajar matematika beda dengan belajar belajar. Iya, belajar. Oh, ngerti nggak? belajarnya belajar. Iya. Nah, belajarnya belajar itu ada caranya. Jadi pertama, kalau lo mau belajar, caranya belajar, lo harus ingat yang namanya pengembangan. Dalam bahasa Indonesia ada development. Nanti kita akan ngomongin nih, cari cara yang sesuai untuk lo belajar. Ada orang yang belajarnya itu malam-malam. Lo malam-malam ya? Ya, malam. Iya, Tim Ada, malam. iya, ada orang yang kayak gua nih, Ilman tim pagi. pagi abis subuh belajar gitu. Ada orang yang sore, ada orang yang gimana. Nanti kita akan lihat nih kenapa itu begitu, kenapa itu cocok buat lu dan kenapa itu tidak sesuai atau sesuai kayak gitu. Nah, setelah lu tahu caranya ngembangin diri belajar, lu cari caranya mencocokkan. Alias gini loh. Kadang ada nih informasi koran nih. Gue nggak suka baca mulu. Coba dong gambarnya gimana gitu. Atau lu dikasih gambar nih. Ada yang lebih suka, ini ceritanya apa sih? Kasih tau gue dong gitu. Atau mungkin ada yang lebih suka datang langsung lihat. Betul. Iya, atau kerjain langsung. One on one bahkan sama guru Iya, ya. dan juga ada satu poin lagi ngomongin pengaturan stres. Alias kalau namanya belajar pasti stres nggak sih? Lu stres, gua stres, semua orang stres kalau belajar. Makanya kita harus atur. Kita manusia kok. Kita nggak bohong kalau belajar itu capek, membosankan dan melelahkan. Tapi kita butuh gitu. Dan kadang-kadang kalau kita tahu caranya, bener jadi seneng gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ya tadi itu ngomongin yang ini ya, yang pengaturan stres ya. Kalau lo nggak bisa ngatur stres, malam-malam belajarnya yang salah, malam-malam ya udah overthinking. Gitu. Malah jadi blank gak sih, Mal? Iya. Hasil overthinking gitu. Malah jadi Nah, blank. ada lo. Ya silakan. Oh belum. Mau tanya nih, menurut kalian, Iya. tadi kan ngomongin kan, belajar itu kita mau cari gunanya bagaimana caranya belajar tuh untuk apa? Tadi banyak nyebutin biar efektif gitu kan. Betul. Sekarang gue mau lempar pertanyaan ke kalian. Hmm. Kira-kira menurut kalian belajar paling efektif tuh lewat apa? Misalnya lewat teman, buku, guru, gitu, atau apa gitu. Boleh sebutkan caranya aja menurut kalian. Jadi sebelum kita masuk ke konsep, Iya. kita mau tahu dulu menurut Main kalian tuh game kah? betul. Apakah dari game, dari HP gitu Atau kan? bahkan gue sambil Iya, apakah hari H aja lihat temen gitu Iya. kan? Atau hari H lagi ulangan langsungnya tanya gurunya, Bu, nomor 1 apa? Iya. Kurang ajar. Wah, itu udah level expert kalau itu tuh udah. Bu, kerjain, Bu. Oh, Gitu. dari orang. Iya benar. Oh, orang. Cara belajar adalah mengajari orang. Mantap nih Ananda Kisa. Iya. Mau yang lain ada dong, lebih banyak. Bisa calon anak game dapatnya. Amin. Adil, pengalaman. Menurut saya belajar paling baik apa nih, Man? Bertatap muka. Oh, atau Oke, secara tatap muka langsung. secara langsung Like lewat COVID guru. ya, lewat guru. Kalau aku Kak, Ayo. kalau aku Kak belajar itu boleh. dari guru, Nama dulu dong, teman, Kak. Siapa? Maaf. Perkenalkan nama saya Firna Kak. Menurut saya belajar itu yang paling bagus menurut saya dari guru, teman, pengalaman, Ya. baru itu dari orang-orang yang sudah yang mempunyai pengalaman seperti Oke. Kakak. Kalau kamu suruh milih, kira-kira satu yang paling efektif kalau disuruh pilih yang mana coba? Yang dari pengalaman Kak, kayak Kakak. Oh, pengalaman apa nih? Diri kamu sendiri atau pengalaman orang lain? Pengalaman dari diri saya sendiri sama orang lain Kak. Oke, pengalaman diri Mantap, sendiri. mantap. Berarti yang tadi siapa namanya? Lara itu? Kurang Kurang-kurang. Anda ya, aku jadi orang lain. Sama kayak yang Li omongin berarti ya. Li mengulang Lara katanya. Oh iya. Iya, Li kan tadi ya. Iya, pengalaman orang lain dan pengalaman sendiri. Makasih ya tadi namanya. Iya Gue nih. lupa nih. Tadi Iya. kurang kedengeran Lara ya. Salah nih. Nanti kita ketemu Firna lagi. Kak. Oh, Lara. Oh, benar ya? Oh, gue sih dari Firna. Nah, Tapi sama guru- nih guru. Tapi gurunya sih tergantung Kak. Harus bisa nyesuaiin kondisi pembuahannya. Oke, jadi Oh. ada selektif ya. Ada guru favorit berarti kalau gini Iya, kan. ada selektif. Terus saya sendiri seorang visual learner. Oke, lanjutin. Apapun walau tanpa suara lebih mudah. Oh, dia berarti tipenya ini ya, Man, cuma lihat gambar visual. Iya. Nggak perlu pakai suara yang ada audionya, dia bisa gitu. Misalnya dari Ardian. Terus Iya, enak juga deh orang kayak nah, gitu ya. bisa. Jadi ada yang dari orang, ada yang emang dia tipenya visual bagi dia ya, Ada yang terus- bersosial sama orang-orang. Iya, gitu ya. ada yang- praktek sendiri. sama guru dan Iya. ada yang harus tatap langsung gitu kan. Iya. Dia nggak bisa mungkin secara online kurang kali ya.
video animasi, video gitu. Video berarti kalau udah animasi dan video berarti dia udah audio visual ya. Iya. Dia di atasnya si siapa tuh yang tadi visual aja. Si Si Ardian. Ardian. Iya, dia Oke. cuma ngeliat doang, habis itu Ah. oh, ini video visual gitu. Betul. Belajar paling baik dari orang berpengalaman. Sama banyakin praktis. Baru lagi nih Oke. notes-nya ya. Ada latihan dia bilang. Banyakin latihan kata Dedes. Ken Dedes. Ken Dedes Syaiban. Mungkin dia ntar suaminya Ken Arok ya. Insya Allah, amin, amin. Si tahu nggak sih Ken Dedes Ken Arok? Tahu. Mau ini buka klik? Oke, boleh. Lanjut. Ininya tarik. Oke. Ternyata ya. Kananin gimana sih? Enggak sorot di sini. Terus Oke, ternyata ya yang paling cuma 10% nih kalau yang kalian dapat dari belajar itu kalau cuma baca cuma 10% loh. Baca dari buku gitu ya, Man. Atau baca dari PPT. iya, bahkan Betul. baca PPT di sini. Baca PDF gitu ya. Iya. Dari materi dari guru kalian ada dikirim ini enggak sih bahan? Tolong baca, ini baca. Ternyata tuh cuma 10%. Besoknya ditanya udah tinggal kayak tukang keong kan. Hah? Hah? Gitu keongnya jalan. Dia nggak jalan. Banyak hahnya. Oke. Ternyata cuma 10% nih dari reading. Lanjut, Man. Kanan. Lanjut. Demonstrasian. Oh, lanjut. Ke bawah kan? Lanjut. Oh, lanjut BTW, sampai bawah. ini aduh, salah ketik nih bukan Ya, lecture. nggak apa, ya. 20%-nya ini nyambung ke yang tadi tuh si visual. Siapa tuh namanya? Si Lala. Audio. Lala Bukan sih. Ardian tadi Oh, ya, Ardian, ingat ya, iya. Ardian. Katanya gue orangnya visual Kak, lebih enak aja kalau lihat gambar dan divisualisasikan kan. Itu juga boleh naik dibandingkan dia cuma baca-baca teks tuh 10%. Oh, naik dikit dengan ada gambaran visual mungkin dia akan merekam di otaknya ya. Karena Oh, lo pola gambar seperti ini. ngebayangin di otak, jadi Betul, lo tahu gambarannya gitu lebih ya. gampang kan dibanding kata-kata sabrak-abrak itu kan. Mm-mm. Kalian meng-highlight ini itu tuh cuma 20% nih. Ini bukan lecture ya, Iya. tapi sebenarnya audio Visual. visual. Dan- Betul. Maaf nih salah typo tapi kita nggak bisa edit gitu Iya. kan. Kemudian Lanjut ada aja ya. demonstrasi, diskusi. Yang Ini tiga bukan demo kan, demonstrasi tuh. Nah, demonstrasi bukan ke kantor DPR MPR maju Iya, gitu kan, gas iya. air mata gitu bukan. Tulis-tulis. Iya, Gue mau belajar enggak gitu. Kepikiran. terus. Demonstrasi tapi kalian tuh pernah nggak sih kayak misalnya kan waktu SMA belajar biologi hasil rangkuman lu dong maju. Oh. Nah, pernah ya? Oh iya. Kayak iya. misalnya ini ada virus apa sih gitu kan. Sama ini bedah kodok. Nah, betul. Gua nggak bedah kodok. Gue bedah lipan. Ini serem banget bedah kodok gitu kan. Iya. Cowok sama apa pokoknya di bedah itu kan demonstrasi kan dia ada di bedah. Betul. Demonstrasinya tuh lo ceritain ulang di Oh, depan. maksudnya ulang, gue kira sih Gitu. bedah itu. Bukan. Jadi dari kita ada belajar kayak gitu tuh, Hmm? lo coba demonstrasiin deh di depan. Iya maksudnya gini Iya, gitu iya, kan. iya. Ternyata itu tuh naik dibandingkan cuma lihat audio, lihat visual Iya, gitu iya, ya. iya. Heeh. Terus yang selanjutnya diskusi. Habis lo bisa demonstrasiin juga, lo diskusiin ke teman. Dengan diskusi yang terbangun apa coba? Oh, Argumen, Man. Iya nggak sih? Orang kan Lo pengen punya tahu gitu ya. opini lo, gue punya opini gue ya kan? Kadang-kadang nggak cocok tuh. Betul nggak cocok. Balas lagi dong. Balas lagi. Argumen lagi. Tapi Argumen, dengan berantem. berantem terus bubar nggak Iya, jadi ada iya. yang pelajarin. Tapi Nggak memang gitu begitu ya. diskusi Diskusinya tuh argumen lawan argumen. Tapi sebelum kalian berpendapat gitu ya, argumen berat banget apaan sih gitu. Mhm. Pendapat deh gitu simpelnya. Kalau kalian berpendapat pasti kan punya pegangan kan. Bilang Mhm. orang kayak misalnya gue debat, orang belajar malam lebih efektif Man, kata Ilman enggak, pagi lah, pagi soal lebih subuh. seger gitu. Iya, Terus berkah kata gue, lagi. enggak Man, malam tuh lebih hening misalnya dari gue argumen Iya. gitu. Itu kan nggak habis-habis. Tapi sebelum kayak gitu, ada yang kebangun tuh. Kalau gue bisa by data, by discussion pengalamannya lebih tinggi lagi tuh, kebangun. Apalagi discussionnya dengan orang yang banyak. Tapi nggak usah banyak-banyak juga, tahu-tahu 5 sekolah lu satuin, diskusi yuk. Iya. 5 sekolah. Banyak banget, seminar namanya. Iya. Nggak diskusi nanti. Oke, itu menambah. Seenggaknya setengah dari pengetahuan udah masuk tuh, 50%. Dan akhirnya paling terakhir ini Betul. ya, seperti yang orang ngomong ya. 75 tadi dia bilang praktis nih, bener banget kata Dede Syaiban. Practice doing. Ya udah coba lu lakuin aja. Jadi gitu. kayak misalnya ngerjain soal. Ngerjain soal. Atau misalnya Terus misalnya kayak lo latihan, ya lo banyak latihan. Iya. Latihan secara misalnya kalau orang petinju ya latihan aja latihan. Iya. Cuma ada banyak orang kesalahan nih. Kalau lo ngomongin praktis aja terus gitu kan. Iya. Ini sebenarnya salah juga. Hmm. Praktis 75% ini betul kalau lo caranya benar. Misal, Itu gue baru tahu betul ini. yang Iya, ini. Practice doing itu memang paling besar 75. Gue mau ngerjain soal aja. 1000 soal gue kerjain. Iya. Nggak gitu malih gitu kan. Ibaratnya Soal gitu kerjaan, ya. iya. Lo petinju Man. Iya. Tahu-tahu itu praktis dong. Gue latihan aja terus atau gue latih tandingnya terus. Meninggal nggak Gil? Lu baru masuk tinju gitu ya. Udah langsung latihan sama Udah langsung latihan sama Mike Tyson gitu kan. Atau enggak? Atau siapa sih petinju yang terkenal? McGregor lalala deh. Lalala. Jangan kira frame anjir. Donkey lagi. Siapa ya?
Chris John. Ya. Wah, di Indonesia mungkin ada petinju. Iya. Kalian practice doing, ibaratnya kalian langsung ninju tanpa tahu basic. Iya. Itu kan salah juga. Kayak Iya, gitu kan. iya. Ini yang dibilang, Dedes udah bener, practice emang 75%. Cuma kalau caranya salah-salah. Apa ini maksud tuh basicnya dulu bener. Nah, kalau di Zenius, ini bukan promosi BTW ya. Enggak, kita nggak Kita promosi. sebenarnya tidak menyarankan kalian langsung terjun, kalau yang kelas 12 ya, Kerjain soal langsung apa kerjaan aja? soal UTBK Jangan. seutuh-utuhnya tuh man, sabrak-abrak Iya, gitu kan. jangan. Wah, UTBK TPS 2019 disikat, TPA 2018 disikat gitu kan, Iya. semua dikerjain. Tapi pas soalnya beda, bingung lagi kan. Iya. Itu yang disebut kalian tuh sebenarnya harus basicnya dulu. Iya. Sebelum lu berantem sama orang ninju nih, harus tahu dulu lo namanya punch, Iya. ulu hati gitu Iya, kan. Itu iya. lo ulang-ulang. Yang Iya. tonjokan hidung lo ulang-ulang. Iya. Basic apa lagi? Basic daya tahan tubuh juga kan. Oh iya ada. Itu Ada, ya? namanya endurance gitu kan. Mau dimanapun, kayak di basket juga endurance tuh. Daya tahan tubuhnya udah kuat dan lo juga pasti nge-gym kan, pembentukan massa otot. Sama, balik lagi ke soal. Sebelum mau ngerjain misalnya ya UTBK, jangan kerjain soal secara utuh dulu. Tapi balik yang lagi yang ke tadi tuh ada, lo potong-potong dulu. Apa sih Basicnya apa sih? masalahnya? Betul, Iya. apa Apa sih sih yang yang ada ngerti? di sini gitu. Iya. Oh, ternyata misalnya di UTBK ada soalnya logika matematika gitu kan. Sampai mana sih dia soalnya kayak gitu. Yang kayak tadi ternyata sampai tahap analis kayak gitu kan. Oke. Itu lo kencengin dulu tuh basic-basicnya. Di logika kan itu masih bab gede ya man. Yoi. Ternyata di dalamnya ada kecil-kecil lagi. Yang kecil-kecilnya lagi kalian fokusin. Hmm. Jangan kalian telan mentah-mentah mau seminggu nih gue sikat UTBK. Nggak kayak gitu ya. Belajarnya potong-potong dari logika, dari hal terkecil-kecilnya lagi. Baru nanti dia Betul. latihan yang gede-gede. Nggak lu latihannya gede-gede. Dan kayak abis gitu itu ya. baru kita ngajarin orang. Betul. Jadi kalau ngajarin orang itu lebih Ternyata lebih berkah dan lebih nempel. jadi kayak gitu. nempel karena berkah karena nempel. Gimana nggak tuh? Gue bingung Iya. tuh. Tapi emang bener kalau teman-teman kalau lo bisa ngajarin orang pasti lo terbukti lebih paham karena Ya. lo ngajarin orang dan orangnya harus paham kan. Ya. Kalau orang nggak paham, berarti lo ngerti. Betul. Gitu. Sama tadi balik lagi, ini agak mundur dikit. Tadi kan banyaknya kan jawab ini nggak ya, Man? Berdasarkan pengalaman orang, Kak, gitu kan. Iya. Gue lihat ternyata pengalaman itu sebenarnya bisa dibangun masuk ke diskusi. Cuma 50% sih. Lo lihat pengalaman. Tapi sebenarnya kalau lu nggak obrolin, bisa aja pengalaman yang ditiru salah nggak sih? Yoi. Kayak gitu kan. Yoi. Makanya butuh diskusi untuk membangun itu. Tapi tetap paling efektif sebenarnya teach other. Cuma buat masuk 90% nggak mungkin dong yang bawahnya lo nggak paham gitu kan. Iya, Apa yang iya, mau iya. diajarin Iya, gitu iya. kan. Jadi Iya. lo ini dulu paham Betul. baru kata. Nah, masuk nih kalau di Zenius nih kebetulan di kenapa ada teach other itu tuh kita ada namanya Ultima Team gitu ya. Yes. Yang kalian mau fokus di UTBK itu ada namanya Ultima tuh. Di sini kita punya grup. Jadi grup anak-anak 2000 orang tuh. BTW sekarang udah masuk 2000 orang di line. Dia masuk satu, itu mereka saling kirim soal. Oh gitu. Terbangun tuh diskusi. Ntar yang satu nyautin si A. Menurut gua gini tahu. Jadi Terbangun diskusinya. Nggak minta dijawabin tapi Betul, berbagi enggak sama berbagi. ini apa sih? Ini gimana? Dia nggak Oh. nanya jawabannya apa sih gitu. Dia nanya gimana, diskusinya terbangun, practice Betul. doingnya dia lakuin juga. Yang ngejawab terus Yang ngajar. teach other juga secara nggak langsung dia mengajarkan orang kan. Iya, Akhirnya betul. terbangun belajarnya tuh jadi maksimal Iya. gitu. Ujungnya kalau kita cuma ngajarin satu arah, ini kan juga gue termasuk satu arah nih cuma ngomong ke lu. Makanya gue mencoba membangun diskusi kan lewat chat biar kalian juga biar aktif gitu kan. Itu poinnya sih di learning experience ini. Mantap. Apa ya? Ya, jadi kalau gua kesimpulin tadi awalnya baca. Lama-lama ngebayangin, lama-lama latihan, habis itu ajak orang diskusi. Betul. Jangan lupa latihan ya, practice Ya. dan jangan lupa ajarin teman supaya berkah. Tapi itu Saling serius ya. ngajar ya. Berkah itu cuma Mantap. poinnya tuh bukan cuma gara-gara berkah. Oh, berkah bukan, tapi karena terbukti kan kalau lo ngajarin Iya. berarti lo paham, kalau dia Betul. paham berarti lo paham gitu. Lanjut dulu nih sekarang nih karena waktunya sudah mau gencetan. Nah, jadi ini cara belajar nih akhirnya kita nyampe ke cara belajar. Artinya apa? Di sini lo bisa memilih dan memahami bahwa ya ternyata setiap orang belajar itu beda-beda dan lo bisa memahami ini. Pertama ya, kalau ngomongin belajar itu fokus ya. Kedua, kalau kita ngomongin belajar itu harus multitasking. Belajar multitasking. Jadi sambil belajar. belajar soal masak gitu atau gimana gitu. Gimana ya nggak sih? Iya. Tapi nanti kita ngomongin. Terus kan ada target yang realistis. Dan jangan lupa ada hidup yang sehat. Tapi ya hidup sehat sih tergantung setiap orang beda-beda. Dan juga ada organisasi yang bagus. Cara belajar itu harus rapi. Itu kayak apa ya? Ya ntar kita ngomongin. Nah pertama-tama. Nah ngomong-ngomong ini cara belajar ini pembahasan ya. Jadi kita membahas bahwa A, B, C, D, E. Kita nggak memerintahkan lo harus kayak gini. Cara membuat kelinci. Enggak.
kita bertanya ke lu cocoknya gimana? Apa sih yang mau? Entar kita akan lihat ya komen-komen. Kelinci ya. kesurupan. Ya, jadi kita nggak Aing ngomong macan. gitu ya. Nah, ini fokus maka akan jadinya kayak gini, muter-muter. Jadi kalau lagi sholat bacaannya muter-muter. Nah, itu adalah bukti lo nggak fokus. Ya nggak sih? Walantum walantum. Lo kok muter-muter sih? Diakhirin dong yang ayat ke-6-nya gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus fokus. Nah, apa artinya fokus? Kalau belajar nih sebenarnya hari ini kita nggak fokus nih. Artinya ya ada nggak lo break? Sejam ngomong aja. Ada nggak? Nggak ada kan? Istirahat dulu, rest. Pelan-pelan naik lagi. Kenapa? Karena ada penelitian gitu ya yang ngomong bahwa kalau belajar malam-malam terus kalau penuh gitu ya terus jamnya itu terus-terusan turun nih. Gue yakin lu semua mungkin akan lupa apa yang kita omongin karena kita terbatas waktu, terbatas jarak, terbatas macam-macam lah, ini kan emang belum sempat terbatas gitu ya. Belajar itu turun. Tingkat perhatiannya turun gitu ya. Nggak nyampe setengah jamnya turun. Nah, artinya apa? Kalau kita belajar sedikit mungkin tapi sering. Oh iya, Iya. repetisi ya. Iya. Kayak orang lagi mah ya. Jangan Iya. makan banyak, tapi dikit-dikit tapi Iya, sering. jam gitu 12 makan, jam 3 makan, Iya. jam 2 makan gitu. Istirahat. Betul. Nah, insya Allah lagi ya, terbukti ya. Ini berdasarkan penelitian nih, bukan Iya. kata Hilman aja Iya, berarti ya. jadi fokus naik lagi gitu ya. Fokusnya naik lagi. Capek nih. Udah Istirahat satu. ya. Terus naik lagi, turun lagi. Nah, jadi itu namanya Pomodoro teknik. Itu yang bikin rumah nggak sih? Kodomoro maaf ya. Ya, jadi lu harus istirahat setiap belajar. Jangan pernah belajar seabrek-abrek, nggak akan berguna, percayalah gitu ya. Iya. Jadi kalau apalagi kalau semakin malam gitu ya, apalagi kalau kerja, ini maksudnya lihatannya tuh lu buru-buru gitu ya. Nah ya. Besok ujian sekarang. Yang sistem Jangan. kebut semalam itu ya, Man. Iya. Itu ternyata nggak direkomendasikan. Itu nggak direkomendasikan. Nah, Oke. jadi harus fokus. Nah, bagaimana fokusnya? Itu terserah lu. Mau belajar sejam kah, setengah jam kah, apakah? Yang pasti kalau lo udah jenuh, istirahat gitu. Nah, caranya kayak gimana istirahat terserah lo juga. Kapan lo istirahat terserah lo juga. Apa tidur sebulan gitu ya. Ya Allah ya Robby. Di setiap materi yang apa lo juga istirahat juga gitu. Oke? Itu yang pertama. Kedua, multitasking. Belajar kok multitasking. Gue lagi belajar disuruh ngepel, disuruh masak gitu ya, disuruh beli belanjaan atau disuruh apa? Enggak, bukan begitu. Nah, multitasking yang di sini adalah mengingatkan lo bahwa oke, bener sih kalau belajar itu ganggu ya. Misalnya gue lagi kayak gini, gue minum gitu kan kayak nggak pantas gitu ya. Dan juga makan nggak kayak mengacaukan. Tetapi ternyata multitasking juga membantu lo gitu loh, membantu konsentrasi gitu. Nah, jadi ya beda kasus. Nah, apa nih artinya multitasking gini? Jadi gini, ini gambarnya nggak ada ya? Kok kalau gue naruh gambar, jadi gini. Ada orang yang suka belajar kayak gini nih di tempat umum ya, kayak kita berdua lagi belajar. Ada orang suka belajar sendiri. Ada orang kalau belajar dengan musik. Lu suka dengan musik nggak? Iya. Siapa Enggak, yang... gue termasuk enggak. Karena Oh, audio enggak. bagi gue ganggu tuh. Oh gitu. Tuh. Lu suka belajar di pantai nggak gitu misalnya? Iya, itu enak kan? Ya, ada coba. Siapa di sini yang suka belajar sambil dengerin lagu? Yang ada audionya ya, sambil Nah, lagu-lagu. ya kita pengen denger gitu ya. Lu semua ini belajarnya sambil ngapain? Ataukah bener fokus belajar aja? Kayak Kak, Oh. Fitra sambil dengerin lagu ya. Poso itu seinget gue di pinggir pantai, bener nggak sih? Poso Jadi- pinggir pantai bener ya? Bener ya? Iya. Saya Kak, sambil denger musik. Oh, dia Oh. bener nih. Ini termasuk tim-tim pendengar musik. Dengar musik. Ya. Kacau nggak pikiran lo? Nah kalau nggak kacau bagus. Tergantung. Membangun mood. Betul. Ada lagi yang suka sambil makan. Suwa itu. Iya kayak gitu. Tuh, ada yang nggak fokus kan? Betul. Nah, Audio artinya- bikin gak fokus. Artinya apa? Lo di sini harus multitasking dalam artian carilah kegiatan sampingan yang membuat lo itu membantu tetap fokus. Kan tadi kan itu fokus ya di sini ya? Ya. Nih, fokus nih. Nah, kita ngomongin fokus kan. Nah, selama istirahat ini atau sambil sama nemenin ini nih, apa kegiatan yang mau nemenin lo? Gitu. Oh, selama istirahat ya? Iya, jadi harus ada temenannya gitu. Jadi nggak mungkin lu bisa belajar sendirian dan selama itu, ya. Lanjut dulu nih, waktu udah mau habis. 3, targetnya realistis. Nah, ini gue bangga banget ya, Gus Nora ini. Apa tuh Man? sama Complexity in simplicity. in return. In Oke. return. Eh, Simpelnya. hal yang paling gampang. Ini gue mau ambil ginian. Ini lihat ginian kan? Serius ya. Ini contoh yang mewakilkan nggak banget. kelihatan. Muka kita nggak tahu. Coba lihat deh. Ini apa sih? Gitu. Ini kan anyaman ya nggak sih? Lihat deh, ini anyaman. Kalau lihat baik-baik, itu semua satu benang. Satu benang disusun, dirangkai lagi. Loh, ini kan cuma selai benang, tapi kok jadi taplak? Ya nggak sih?
sama dengan otak gitu. Cuma kita di otak kita ada 26 huruf A B C D E, terus semua dirangkai. Ada 10 angka 0 sampai 9 dirangkai. Artinya apa? Belajar pun harus pelan-pelan, harus kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalnya yang paling gampang itu emang matematik sih. Lu kalau mau belajar matematik gitu ya, jangan pernah bermimpi cepat bisa belajar integral atau enggak fungsi kuadrat loh. Padahal yang kali batakunya aja belum bener ya, malah kayak Iya. tambah kurang kali bagi gitu kan. Iya, aljabarnya aja belum bisa. Oh Iya. ternyata kita harus kembali lagi ke hal-hal kecil dan selalu ingat, oh belajar itu pelan-pelan nih. Satu jari dulu di sini, oh ntar ke sini, baru terus-terusnya. Jadi semua yang kompleks, semua pelajaran yang rumit adalah hal-hal simple yang diulang-ulang terus. Oke? Jadi target tuh harus kecil, impian harus besar, target harus kecil. Ingat ya, itu yang belajar. Nah, keempat, nah ini apa tadi nih? Harus fokus. Nah, apa tuh? Oh iya, jadi kalau banyak fokusnya itu jadi multitasking kan. Fokus di satu hal, fokus jalan capai. Multitaskingnya di level itu, bukan di level kecil-kecil. Oke? Lanjut yang keempat itu healthy life. Ini mah nggak usah diomongin lah ya, kayak ya itu mah sudah kudungga gitu, kayak namanya hidup sehat itu nggak usah dibantah lagi ya. Tapi menurut lu apakah tidur? Maksudnya cara belajar sehat gimana tuh, Man? Iya. Siapa? Oh, lu yang nanya ya, bukan Iya. gue? Musik iya tanpa lirik. Sebenarnya ini gue kayaknya bukan ngomong ke orang-orang nih, gue malah ngomongin ke lu. Kalau lu kan suka tidur malam tuh, menurut lu sehat nggak? Enggak. Enggak. Oh, ya. dibalikin lagi ya. Jadi Betul. sebenarnya tidak enak nih ada Karlina suka belajarnya malam, tidurnya malam gitu. Tapi nggak tahu ya, menurut lo itu kalau malam itu sehat nggak? Menurut lo itu kalau bangun pagi sehat nggak? Oh gila, masa abis bangun sholat subuh olahraga nggak sehat, abis itu belajar nggak sehat ya nggak sih? Jangan lupa makan yang sehat, jangan lupa makan yang segar. Dan kalau udah suntuk, beruntung lo tinggal di sana ya, ada pantai, ada mungkin pegunungan, hutan. Kita di sini kota lagi, nggak bisa liburan. Kalau liburan cuma ke Polusi mall, ya? Iya. Jadi ya hidup yang sehat itu kunci dari belajar. Dan yang terakhir, yang rapih, belajar itu yang rapi. Ada orang bilang kalau belajar itu, wah kalau berantakan itu buktinya kita kreatif. Iya, bener juga sih. Cuma seenggaknya kalau lagi belajar perhatikan nih mejanya nih supaya jadi kayak gini. Ada penelitian yang bilang bahwa semakin banyak isi sesuatu meja gitu ya, ada HP, ada pulpen, ada apapun, lu akan membuat belajarnya itu nggak fokus. Ke distract ya, Man. Iya, jadi betul. pikiranmu kacau sendiri coy gitu. Apalagi kalau belajar di kamar ya berantakan gitu. Keluar, cari tempat sunyi di hutan gitu, apa gitu belajar. Lapangan banteng. Lapangan duduk. banteng. Nah, jangan lupa kita rehat dulu bentar, kita mau minum dulu bentar ya. Kenapa dia ketawa? Padahal BM-nya di sini gitu ya. Sebaiknya ngapain, berhenti apa sih? Berhenti berpikir, jangan lupa berhenti berpikir. Nah, yang terakhir barulah kita mau menjalankan lagi. Kalau lu mau caranya belajar gitu ya, bagaimana sih caranya belajar? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Kenapa? Karena lu yang tahu. Ya. Gitu, Balik kan. lagi ke orang-orang. Makanya tadi dibilang ya, kita cuma mau kasih tahu, tapi bukan menyarankan. Iya, Gitu ya, Mas. iya. Karena balik lagi kita kan nggak tahu dari kalian nih. Iya. Yang ikut, ada 20.000 orang. Nah, ngarang. Sekarang gitu. Kita nggak mungkin kali detilin satu-satu kan. Ih, kayaknya cocoknya ini deh. Kamu cocoknya kerja di air deh. Kamu Iya. cocoknya kerja di darat deh. Kan enggak. Primbon masih ada aja sih. Oke. Jadi kembali lagi ya. Ya, kalau lu mau belajar, gimana sih cara kita belajar? Nah, temukanlah diri lu sendiri. Apa kalau lu belajar itu orang-orang yang sendiri, atau kalau orang yang bareng-bareng, atau kalau butuh ketenangan, apakah lu butuh diskusi? Atau gitu. di Man. Jadi awalnya dia Oh iya, membacanya iya, dari iya. mandiri dulu gitu ya. Habis itu dia membangun diskusi dengan orang lain. Ntar kalau Gitu udah ya. kalau jenuh udah suntuk, udah jenuh suntuk, balik lagi mungkin emang mau balik lagi Lagi. mandiri. Jadi bisa aja ini emang saling isi gitu kan. Habis diskusi ya gue butuh tenang lagi, baca lagi untuk relearn gitu mungkin. Dan kalau belajar ini, nah ini kan seperti yang di Yang tadi dibilang ya. ya lo pasti tahu nih ini apa Oh. namanya macam-macam kecerdasan lah gitu. Ya. Yang ini udah tahu kan Visual, linguistik, auditory, terus ini kan psikomotor. ya. Yang mana yang lo senang belajarin? Jangan Betul. lupa kan kita harus adaptasi nih. Kalau namanya materi kan misalnya kalau sejarah tuh teks semua. Pusing bang gitu. Oh ya udah lo bikin diagram, mind map. Atau misalnya kalau matematika kok angka semua ya, gue nggak ngerti deh, coba ditulis lagi ulang-ulang kalau lo gaya belajar itu teks. Atau misalnya lagi lo demennya tuh ketemu langsung, ya udah dengar. Mendengarkan ya.
atau misalnya lo praktek langsung gitu, ini untuk kegiatan olahraga sih ya, nggak mungkin sini matematika lo Iya, ngeliat oh latihan gerakan nih, aljabar begini, iya nggak itu nggak mungkin ya. mungkin gitu. Dan yang terakhir ada sebuah mitos otak kiri otak kanan. Oh betul. Waktunya udah mau habis, jadi satu lagi ya. Oke. Satu lagi. Ini Satu mitos lagi. terakhir bahwa otak kiri otak Iya, kanan Kak, tuh silahkan. nggak ada. Nggak ada. Iya nggak ada. Nah, kita Ternyata? ngomongin ini di bagian kuis ya. Jadi Oke. kita balik ke Fitri gitu dan Sekarang juga waktu ke siapa namanya? Masuk tanya jawab nih kata Vira Fitriani ya. Iya, sama tadi sama Aini. Ini Kak. Oke. Aini. Maaf ya. Oke. Kurang-kurang Kelebihan. dikembalikan Dah. ke moderator. Pas. Silakan Aini. Oh iya Kak. Makasih Kak udah membawakan materinya. Saya rangkum sedikit ya Kak. Kalau misalnya tadi juga Kakak menjelaskan mengenai learn, unlearn, sama relearn, terus juga cara belajar dasar, terus harus fokus, multitasking, terus target yang realistik, terus hidup sehat juga mempengaruhi, dan juga harus belajar yang rapi. Dan juga yang nggak terakhir juga sih sebenarnya, yang bisa saya dapat adalah kalau kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi jangan memaksakan kalau misalnya belajar teman kita tuh kayak gini, terus kita juga harus kayak gini gitu. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lain yang Kakak udah bagi, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan lewat kolom chat atau enggak kalau misalnya mau tanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan ya. Gue sok, ayo juga tanya gitu. Kampus Boleh. ya, kayak boleh. Seputar soal boleh, atau seputar Iya, Kak. belajar efektif apa Nah, gitu coba nih ada boleh. tanya. Apa nih? Ananda. Siapa tuh? Itu udah resen ya? Oh, iya. Iya, Gimana Kak. caranya? Ada Oh, gitu. Ananda nih mau nanya. Silakan Ananda. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mana tuh? Mana Anandanya? Jadi Ini ya Nanda. em, Iya ya. pertanyaanku Curhat dong. itu Halo. Namanya siapa? Ananda Putri Alif. Iya ya. Nanda Putri Alif ya Kak. Ya. Iya. Nanti Vega, ontar. Yuk. Ananda Jadi- boleh nyalain kameranya? Oh, Ananda tapi Nadia Vega ya. Ya. Lagi tuh Bikus tau. Iya Nanda. Saya silahkan Ananda. tunggu Kak. Oh, Kai. Dulu ya. Tunggu nggak apa-apa. Kita di sini sampai Selasa kok. Tenang. Lagi pakai hijab. Iya. Ini panjangnya Ananda Handoko. Ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim. Ananda Handoko. Halo Ananda, apa ke yang lain dulu? Ananda? Oh ya boleh yang Ngomong dulu, ke yang ngomong. lain. Ya boleh yang lain dulu Kak. Soalnya Oh boleh. sambil jaga adik. Jadi Boleh duluan. Oh ya nggak apa-apa. Ya Allah berkah banget. Oke, sekarang Oke, kita ke Bro Hudri dulu ya. ya Kak. Yang mau bertanya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dulu selamat sama- siang. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hudri. Begini Kak, saya sedikit mau curhat tentang metode pembelajaran di sekolah saya. Pada saat kelas 2, kebetulan mapel matematika, saya memiliki guru itu yang boleh dibilang tegang Kak, sehingga mayoritas siswa itu saat metode pembelajaran berlangsung, kadang pelajaran itu tidak masuk Kak. Nah, di situ kadang kami tidak tahu mau ngapain Kak, karena dari gurunya sendiri juga cuek. Jadi mungkin Kakak bisa kasih solusi. Oke. Oke. Baik. Mau? Lo boleh. Silakan. Silakan siapa lo? Lo dulu deh. Oke. Ada makanan datang. Siapa nih? Tadi namanya siapa? Hudri. Hudri.
Hudri ya, Hudri. Iya. BTW boleh kok tanya aja di chat, nanti kita bacain ya. Oke, di chat juga boleh. Pertama dari Hudri, ibaratnya kayak ada gurunya cuma bikin tegang dia man katanya. Jadi masuk aja boro-boro gitu kan, dan dia juga cuek. Maksudnya nggak peduli nih anak mau ngerti gitu, mau enggak. Itu yang ditangkap benar bukan Hudri? Iya Kak, betul sekali Kak. Seperti itu ya? Iya Kak, betul. Hah? Oh betul. Ya betul. Galak sih. Iya, kayaknya itu selalu ada satu kayaknya man. Saya Iya juga nggak ketemu. sama, Iya. pernah. Sama nih kayak Hudri mengalami dulu waktu SMA gitu ya dulu. Wah, itu dulu pernah juga kayak belajar apa tuh? Terutama belajar ini sejarah. Oh, galak banget tuh. Dia udah galak, terus nggak tahu ngomong apa, kayak justru ngomongannya tuh kayak blu gitu. Ini nggak tahu isinya kita gitu kan. Iya. Nah, itu balik lagi kan, kalau mau ngandelin kayak gitu, misalnya motivasi juga udah nggak ada gitu kan, mau negor guru ya kali. Pak, nggak jelas lu, nggak mungkin gitu kan, diketak palanya nanti. Nggak mungkin juga kan. Ya udah, jadi menurut gue gitu ya, yang gue lakuin itu tuh lebih ke ini kan balik lagi kan, ada pengalaman belajar yang berapa persen gitu kan. Kalau biasanya mendalaminya di luar, ya udah sok ikutin aja kelasnya dulu. Pelarian ya? Iya, pelariannya justru kita memperdalam sendiri gitu kan. Kebetulan karakter gue lebih seneng diskusi sama temen gitu kan. Tapi sebelum gue diskusi, gue aja dulu gitu kan. Hari ini topiknya apa sih? Lagi-lagi ya nggak usah banyak-banyak gitu kan, kayak satu sub gitu kan, satu poin aja. Ini maksudnya apa, sebelum masuk ke yang lain ya, ke banyak. Akhirnya diskusiin aja ke temen. Dengan diskusi ke temen kan membangun 50%, seenggaknya udah nolong kan 50% materi. Dibandingkan hari itu misalnya nggak tahu lagi belajar apa nih kayak gitu. Baca tapi doang, iya, tapi galak. iya, tapi belajar mau nggak mau kan harus ada yang diambil. Nanti ada tes, ditanya nggak tahu gimana gitu kan. Jadi balik lagi, itulah fungsinya kita belajar. Itu adaptasi akan perubahan gitu kan. Kondisi nggak selalu semuanya bagus, mau dimanapun gitu kan. Mau di belajar ya nggak man, di pekerjaan. Kamu misalnya mengandalkan baru masuk kok gue ibaratnya nih kalau gue yang udah di dunia kerja gitu ya, kok gue nggak diajarin apa-apa ya. Itu gunanya kita yang harus aktif gitu. Kita yang harus aktif belajar ke yang lain. Caranya banyak, sumber belajar tuh banyak banget, buku, orang gitu kan, itu kan bisa dipelajarin gitu. Jadi maksimalkan mungkin tipsnya kayak gitu sih, baca sendiri dulu, diskusiin gitu kan, baca ya sesuai ininya sendiri sih. Siapa? Hudri, Bang Hudri. Pertanyaan gue buat lu, guru apa ini? Mapel apa? Guru matematika Kak. Aduh, matematik. Oke, jadi ini pengalaman. Waduh, saya nih waktu SMP nih masuk tuk bawa penggaris panjang. Nah, ayo coba, apa dari 2x tambah 3 ya berapa? Hah? Gua merasakan apa yang lo rasakan. Tapi lebih serius sampai dipukul. Serius dipukul. Berapa kali gue kena pukul, kena tabuk 3 kali kan, itu jidat gitu. Mungkin untungnya nggak parah, tapi cukup membuat tegang gitu. Nah, itu luar biasa gitu kan ya. Serak dari satu kelas ini kelasnya kedengeran gitu, luar biasa. Tipsnya apa ya? Ini mungkin sharing personal, ini nggak firm jawaban. Kebetulan guru-guru kayak gini, fun fact-nya membuat lo nggak punya saingan. Coba lo pernah pikiran nggak? Asik. Semua orang pada takut, malas belajar. Betul. Semua orang pada takut, malas belajar, pasti nggak ada yang bisa belajar. Lu buru-buru, cepet-cepet kejar-kejar dengan cara apa? Belajar di luar. Alhamdulillah ada Zenius, ada RG, ada teman-teman lain gitu ya. Jadi keluar, ulang gitu cara belajar yang sama, learning skill gitu kan ya. Dan jadi kan guru itu motivasi lo, anjir gue harus bisa nih supaya ntar gue bisa juga tuh di antara teman. Hudri sama sekali misalnya gitu ya. Jadi dia fokus malah ke Hudri doang. Oh ternyata ini orang malah yang paling ngerti gitu kan. Kita putar kesempatannya. Kita putar kesempatannya jadi peluang ya. Teman-teman belajarin sama lu. Tuh. Dan guru ngeliat bisa juga nih anak gitu. Iya. Karena malah Hudri yang bisa diandalin daripada yang lain kayak gitu kan. Iya. Semoga tidak apa namanya, tegangnya tidak kekerasan ya, tapi ya jadikan tegangnya itu sebagai semangat lah. Gue bersimpati sama lo karena gue juga merasakan dulu, buset, masuk di gila deh. Pokoknya semangat buat lo, jadi semoga lo bisa jadi matematika, oke? Oke, makasih Kak. Semoga menjawab ya. Mau jawab dari atas apa yang mana nih? Coba yang atas dulu. Hudri semoga terjawab ya. Iya. Dan membantu teman-teman yang lain juga. Sama-sama. Gimana nih Kak, ketika sukses padahal dari kecilnya nggak sekolah, nggak Farah Diva. Oke. Oh ini mah gampang.
Coba, Hilman mau jawab dari Faradipa ya? Loh, ini Bu Susi. Oh betul. Betul. Contoh simpel ya, katanya ketika melihat seseorang sukses, padahal dari kecilnya nggak sekolah gitu ya. Iya, Bu Susi. Gimana Kak menurut Kakak? Oh, pendapat lo ketika melihat Bu Susi deh, kayak gitu misalnya. Iya, Bu Gimana? Susi, gila, tahu nggak Bu Susi itu ternyata SMP nggak lulus. Iya, dia sampai SD doang kan? Maaf, SMA nggak lulus, dia cuma SMP doang. SMP. Gelar sarjana berpengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang. Ternyata enggak. Betul, ternyata Gitu. ada contoh konkret juga gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya yang dibangun itu cara berpikir, how to learn. Balik lagi, Betul. how to learn. Di sekolah sama di kuliah itu kita dilatihnya itu untuk belajar, cara belajar melalui ya, oh lu mau mapelnya apa? Pendidikan. Gue mapelnya apa? Ilmu politik. Ada yang mapelnya ekonomi, terserah. Tapi cara berpikirnya yang dilatih. Nah, kalau ada orang-orang sarjana atau bahkan dokter, lu kan tahu nih ada dokter yang percaya bahwa gelar dokter yang percaya bahwa uang bisa digandakan. Wah, hah? Kan kamu dokter dari Amerika, kok percaya itu gitu? Kok gitu nggak bisa uang digandakan gitu kan? Nah, itu kan artinya apa? Pendidikan tidak menjamin. Jadi orang-orang yang dari kecil, misalnya kayak Bu Susi gitu ya, balik lagi di atas nih ya, Nih Faradipa. Nadifa gitu ya, Ya. sukses dari kecil yang nggak sekolah, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara melatih dirinya belajar untuk belajar gitu. Nah, tetapi balik lagi nih, bukan berarti lu semua udah nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, ngapain? Bisa saja. Enggak, jangan. Kalau ada lembaga yang misalnya tempuh, belajar. Tetapi ini bukan jaminan. Gelar lo nggak akan ada jaminannya. Gelar gua dan Karlina nggak ada jaminan buat jadi kaya, buat jadi pinter. Yang jadi jaminan adalah kemampuan kita belajar. Oke? Baik. Dan karakter diri ya, Man. Karakter diri jangan lupa. Dan kemudian ini udah nih, kita ke Musaida sama Nadia Vega ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saya dari Kabupaten Morowali izin bertanya, apakah orang tua bisa mengutamakan atau fleksibel mengatur waktu anak-anaknya? Good. Kadang-kadang Good question dari Musalda Akbar. setuju nggak lo semua teman-teman? Kadang-kadang mohon maaf ya, hambatan kita belajar tuh orang tua. Ada beberapa. Iya, lagi belajar enak-enak suruh nyapu, ngepel. Lagi belajar enak-enak suruh masak atau enggak beli Royco di dapur kayaknya. Nah, bagi yang bebas belajar, bersyukurlah. Itu namanya sebuah kesempatan emas. Betul. Bagi yang harus bantu orang tuanya, bantulah. Insya Allah jadikan itu kegiatan sampingan. Oh, lagi belajar nih, aku bantuin ibu dulu, bantuin bapak dulu gitu. Nah, jadikan itu hiburan. Ya nggak sih? Nah, terus apa namanya? Apa tuh? Apakah Orang tua bisa mengutamakan atau fleksibel ngatur waktu anak-anak. Yang kita tanggap mungkin bukan apa sih mengutamakan, apakah harus kaku atau fleksibel gitu ya? Betul. Nah, Mungkin ya. iya. Jadi yang mau kita sampaikan adalah sebisa mungkin fleksibel. Artinya gini, Fleksibel tapi bukan berarti dia nggak ngatur samsak ya, Iya. yang cuek gitu ya. Capek nih orang nih. Udah sana tuh sana nganon apa namanya beli rekod di pasar gitu. Sana anterin adik ke sekolah gitu. Nah, apa gitu, fleksibel ya. Semoga kita semua dapat kesempatan yang bebas seperti itu. Kemudian ya ke Nadia Vega nih, sebentar lagi habis loh. Maaf nih Kak, mau sampai titik ini pasti udah banyak pengalaman. Jadi nggak sih sharing motivasinya ke kita? Masya Allah, kita mah bukan siapa-siapa. Ini siapa nih? Lo mau dulu nggak sharing motivasi? Hilman nih si calon CPNS. Eh, Mau sharing dulu nggak lo? ini mungkin Nadia Vega terakhir aja ya. Nadia Vega terakhir ya, Iya, karena sebagai motivasi closing ya. Closing Oke. ya. Kak mau bertanya bagaimana cara kita mandiri dalam belajar, terutama dalam mengerjakan tugas. Oh ya, di sini bisa ngetik nggak sih? Silakan cari teman-teman bukunya, judulnya ini ya, How to Study Skill. Ini udah umum kan buat umum. Udah buat umum ya. Ini silakan. Kita ada sarankan ini, bukunya bagus banget. Study Skills. Sebentar ya, kita ketik dulu. How to help your kids with study skills. Ya, itu bisa cari Tokopedia, di Shopee gitu ya. Carol. Maaf ya, sebentar ya. Nah, ini kita kasih tips. Ini buku yang isinya bener-bener teknikal banget. Lo mau tau nggak caranya belajar? Bangun pagi, nulis apa? Gimana cara nulisnya? Apa yang lo harus baca? Apa yang harus lo pikirin? Apa yang lo harus lo catat? Kayak gitu. Bener-bener teknikal banget. Itu semua ada di buku itu. Silahkan dicari ya gitu. Kemudian balik lagi. Satu lagi. Sampai tadi. Kak, mohon solusinya dong bagaimana caranya bisa pernah pelajari MTK? Mantap. Gue punya jawabannya nih, Kak. Ya, Jadi silakan. Gue juga ada dikit sih kalau gue. lu ada? Tipsnya.
Ada. Jadi lu bisa nggak integral? Enggak. Nggak bisa. Lu bisa Sekarang nggak? mungkin dulu bisa kali waktu SMA ya. Iya. Sekarang mah udah nggak tahu apa. Coba pertanyakan ke diri sendiri. Bagian mana yang lo nggak bisa? Jangan-jangan ada bagian waktu SMP yang lo nggak tahu. Kembali ke paling awal. Misalnya 2/4 berapa? Gue aja nggak bisa jawab. Jangan-jangan lu juga nggak bisa jawab. Nah, kenapa nggak bisa jawab? Jangan-jangan kita nggak tahu waktu SMP bagaimana operasi akar, bagaimana pengusaha apa. Nah, jawabannya apa? Jawaban Firna apa? Mohon solusinya agar bisa paham MDK. Balik lagi ke akar. Waktu SMP apa yang lo lewatkan? Waktu SD apa yang lo lewatkan? Apakah lo nggak bisa pecahan, nggak bisa pangkat dan akar? Apa terus balik lalu ulangi jalannya? Itu namanya learning steps. Betul. Kalau lo gimana? Mostly yang satu poinnya udah diambil Hilman, itu benar, lo harus ada basicnya dulu. Iya, Kayak iya. tadi hal simple. Ini BTW fun fact ya. Jadi tuh waktu itu di Zenius nge-share bentuknya pangkat-pangkat gitu mal atau perkalian besar kayak misalnya 2000 dikali sekian sama dibagi terus dikurang kalau nggak salah ya. Itu di-share hasilnya berapa. Pas di komen dia berdebat. Kali sama bagi duluan kurang sama tambah dulu kali gitu yang didahulukan. Dia bilang kayak gitu. Jadi ada soal yang kompleks tapi ternyata dasarnya dia bilang kurang tambah tuh duluan dibanding kali bagi kekuatannya. Dalam ngoreksi dia berdebat kayak gitu. Nah, berarti kan ada sebenarnya yang soalnya tadi udah memang kompleks padahal dasarnya kita cukup tahu dasar tambah kurang kali bagi kan. Ya kali sama bagi paling depan. Cuma siapa yang didahulukan antara kali bagi sama. Itu kan sejajar kan. Cuma siapa yang paling depan dia yang didahulukan. Itu kayak dasarnya PEMDAS itu. Tapi PEMDAS bahasa Inggris ya, parenthesis, divide dan lain. Satu lagi yang di MTK banyaknya sebenarnya dia itu yang sebenarnya ini poin masalah kedua nih yang tadi gue sebutin. Sebenarnya dia nggak tahu dasar. Yang paling pertama sebenarnya matematika itu kalian mental blocking. Itu paling banyak yang gue temuin dari SMA. Kebetulan gue yang suka matematika waktu SMA. Di matematika itu yang paling banyak gue temuin. Kalau habis belajar bisa gitu kan. Tapi sebelumnya udah ada mental blocking, nggak mau, susah, nggak maunya itu loh. Jadi gara-gara nggak mau ya. Betul. Poin pertama tuh mental blocking, yang kedua tuh baru masuk ke ya lu dasarnya dulu yang mana sebelum sampai yang rumit gitu. Kembali ya. ke Balik dasar. dali. Jadi 2 poin inti itu nggak boleh mental blocking dulu. Yang kedua dari hal terkecilnya. Iya, semoga bisa menjawab Betul. ya. Nonton Zenius tahu matematikanya jadi suka. Bener. Suka aku juga. Soalnya jadi simpel banget itu di satu gitu. Harus lagi. Satu lagi nih yang kamu kebanyakan kira-kira Kak ada tips khusus atau cara khusus dari Kakak untuk mengatasi gugup berbicara di rumahnya? Nggak usah berbohong. Gue, Kalina, gugup saat pertama kali mau ngomong di Zoom ini. Kita nggak tahu siapa itu Aini, siapa itu Hudri, Norman, Sarmi, dan juga Pak Abdullah, begitu mungkin ya, dan teman-teman yang lain. Kita gugup. Belajar itu harus jujur, akuin, oh kita gugup nih. Nah, bagaimana caranya kita supaya biasa aja? Oh, makanya kita sapa gitu kan. Harusnya ya, pengen nyapa gitu orang-orang di sini. Siapa sih? Kenalan dulu, lama-lama santai, lama-lama santai. Jujur dulu dalam diri kita, oh kita gugup. Lalu kedua, bangun hubungan ya, karena tak kenal maka tak sayang. Emang bener itu ya, kayak kalau asing nih siapa nih gugup ya. Dan ketiga, kuasai materi. Jujur aja, orang kalau nggak tahu apa-apa sih gugup ya nggak sih? Aduh, ngomong apa ya? Bahkan yang udah kuasai aja gugup gitu, apalagi nggak tahu sama sekali. Betul, gitu ya. Gitu. Jadi itu tipsnya ya. Kemudian semoga sebentar lagi habis. Ini pertanyaannya gitu. Kita mah khawatir waktunya nggak cukup aja. Cara mudah biar nggak cepat lupa nih, kita akan rangkum ya dari Dian, dari Trio, dari Rosa. Ini misalnya orang tua nggak mendukung. Wah, ini tergantung nih. Ini harus konseling. Misalnya apa? Gue pernah ada user Zenius. Ya. Jadi dia pernah nih Kak, dulu dia ngechat WhatsApp gue, Kak, gue mau kuliah ilmu sejarah, ibu gue nggak ngebolehin, tolong dong bantuin. Nah, yaudah teman-teman nih. Gue telepon sama nyokapnya, ibunya ya. Akhirnya dia boleh. Nah, kok bisa? Boleh kenapa, Man? Nah, itu panjang. Kalau Rosa mungkin butuh kayak gitu, ntar kontak langsung aja. Ntar siapa tahu gue bisa bantu. Insya Allah gitu ya. Tapi itu ntar ya materi. Artinya ntar ada pokoknya. Kak, Anlon tadi maksudnya mempertanyakan hal yang telah diketahui sebelumnya. Iya ya. Betul. Kayak apa ya misalnya contoh yang paling gampang ya? Yang paling umum ya.
Kalau yang umum yang tadi kalau gue ceritain sih yang di realita banyak ada informasi dari A, B, C, lu satuin tuh. Dari yang gue tahu misalnya kan berarti D. Ini ada A, B, C, D, lu satuin, lu copot-copot. Kayaknya berkaitan ini deh, kayaknya faktanya ini deh. Kayak menjahit ulang gitu ya. Oh misalnya gini kali. Copotannya. COVID itu hanya berbahaya bagi orang yang punya penyakit Bawaan. Atau COVID itu tidak semengerikan itu. Bener nggak sih? Gitu. Bener nggak sih? Gitu. Nggak tahu. Kata mengerikan aja itu masih ini kan, Man. Sebenarnya masih luas. Definisinya Mengerikan luas. bagi siapa gitu kan. Mengerikan apakah orang yang punya penyakit bawaan, diabetes? Iya bisa aja gitu. Atau penyakit jantung dan lain-lain, pernapasan. Mengerikan dong. Bisa juga itu. Lo sehat. Tapi kena COVID. Ya cuma nggak berapa. Kena orang tua lo. Orang tua lo malah jadi sakit. Dan astagfirullahaladzim jangan sampai ya jadi wafat gara-gara lu tahu bahwa gara-gara tenang aja COVID kalau kena kita nggak apa-apa, kita kan masih muda. No, beranilah unlearn ya, jangan sampai kita asal learn dah. Dan yang panjang dong. Otomatis sistem pembelajaran ini kalau Alfiannya panjang nih gitu ya. Sampai 13.30 kan ya. Juga sangat terpengaruh rumah salah tidak kondusif, solusinya dong biar tidak terpengaruh sama pikiran kita biar nggak stres. Nah iya nih ya, kita apa ya, ini tuh benar-benar harus bagi lu dan mungkin gua juga Karina gitu ya, yang punya kesempatan belajar yang tenang, damai, bersyukur. Ingat ini poin nomor 1, bersyukur. Tidak semua orang bisa dapat akses kayak gitu ya nggak sih? Betul. Kita bisa belajar tempat kayak gini apa gitu. Nah bagaimana yang belum beruntung gitu kan? Gue termasuk salah satu orang yang nggak beruntung dulu untuk dapat pelajaran, nggak punya meja belajar, nggak punya apa gitu. Mumpung di sekolah bisa dimanfaatkan, cari ke sekolah. Atau kalau ada temen yang banyak duit dikit gitu ya, lo main ke rumahnya dan belajar gitu. Atau misalnya ke taman kota atau kemana gitu. Terus juga misalnya tenggat yang sempit, pembelajaran yang berlebihan gitu ya. Mungkin lo bisa tenang pelan-pelan dengan cara ya udah. Kalau emang nggak tercapai, tapi seenggaknya lo tahu ini pelajaran ini menuntut lo untuk bisa poin apa, misalnya skill ngitung atau mungkin skill ngafalin chord kayak gitu ya kalau pelajaran seni musik gitu kan, atau apa gitu. Seenggaknya lo cari kesempatan dan manfaatkan ya pelajaran yang saat itu lo diminta. Itu dia meminta apa sih? Udah ambil aja. Kalau nggak terpenuhi biarin. Kalau susah biarin. Kalau capek biarin. Ya insya Allah ntar pelan-pelan ada keberuntungan datang. Nggak mungkin ada orang yang serius belajar tahu-tahu nggak dapet beruntung, itu nggak mungkin, percayalah gitu. Itu yang udah gue alamin gitu ya. Dan coba kita pertanyaan terakhir nih, aduh banyak banget nih soal waktunya gitu, kita pengen jawabin ya. Kak, itu judul buku kakak kirim hanya pribadi, maksudnya gimana sih? Oh, kita ngirimnya ke Iza Konita doang. Oh masya Allah, salah nih, caranya gimana ke umum gitu ya. Gue sambil jawab pertanyaan, gue sambil ngetik ya. Oke. Scrollnya gimana? Scroll nih. Apa nih untuk diaplikasikan agar terekam? Saya ingin bertanya Kak, setiap orang kan otaknya tidak sama. Ada yang belajar cepat, ada yang lambat. Bagaimana solusinya agar orang yang lambat tanggap bisa cepat, yang cepat jadi lambat? Ya enggak dong. Nyusul ketinggalannya akan cepat tanggap. Tapi BTW ini benar. Iya, semua orang emang belajarnya beda-beda kayak gitu kan. Guru aja biasanya nih ya, yang gue pelajari gitu ya. Kalau di kelas itu dikondisikan dulu Man. Dia petain nih, oh ini anak berkemampuannya rendah itu maksudnya agak lambat ya menangkapnya gitu ya. Ada kemampuannya sedang, dia sedang A yang nggak perlu cepet pun dia bisa nangkep deh. Ada yang berkemampuannya apa? Cepet gitu. Jadi kan ada 3 aspek dong. Apakah dikumpulin si cepet sama si cepet? Nah, apakah si lambat sama si lambat kelompoknya? Aku dicampur gitu atau atau sedang ternyata yang ini yang efektif gitu ya. Itu tuh kalau gurunya maksudnya niat gitu ya. Sebenarnya itu dia bikin desain pembelajarannya gitu ya. Itu tuh digabung. Jadi antara si lambat diajarin sama si cepat kayak gitu kan. Oh si cepat juga jadi tahu ilmu. Oh ternyata dengan mengajar kayak gini lagi-lagi teach other yang tadi kan. Oh si lambat juga belajar kayak gitu kan. Terus si sedang juga. Jadi harus emang di-combine kayak gitu. Itu kalau kalian belajarnya langsung tatap muka, enak kan kayak gitu. Gue mau belajar sama yang pintar juga tahu diri, jangan pelit-pelit amat gitu kan. Bukan pintar ya, yang cepat gitu ya. Terus tipsnya lagi tuh tadi. Jadi gimana dong biar yang lambat bisa ngikutin yang cepat. Kalau sekarang kan zamannya online ya. Terus rata-rata banyak banget video pembelajaran. Bahkan di Zenius juga banyak yang free gitu kan. Emang sengaja diketisin ya? Iya. Kenapa di video itu
itu video kan ada namanya tombol play pause gitu-gitu ya. Iya. Kali 2, kali 3, kali 1. Itu tuh sebenarnya, dan kenapa bisa diulang-ulang, itu tuh cocok buat kalian yang merasa, hah dia ngomong apa? Iya. Ulang gitu. Yoi. Lambatin suaranya. Ini gue mau ulang-ulang lagi. Mau berapa kali ulang juga bisa kan? Yoi. Nah, untuk yang cepat juga, ini gue kelambatan, lanjut cepetin. Kali berapa. Itu emang keunggulan untuk video sih, karena bisa diulang-ulang kan. Kalau orang kan diulang-ulang ngomongnya, wah, tau stroke tuh bibir. Tau miring ke kanan gitu kan. Kalau kalian kenapa ngasih Iya. jalan kayak Nah, mesin itu yang bisa sebenarnya sebagai satu langkah tuh kalau kamu misalnya adanya secara online. Kalau langsung ya enakan ya diskusi aja gitu kan. Terus makin lama yang lambat itu nggak mungkin dong penangkapannya lambat terus, karena ibaratnya yang tadi kita ngomongin pondasinya udah kuat, dia naik, ibarat naik tangga gitu kan. Iya. Tangga 1 udah terpenuhi, pasti dia di 2 gitu kan. Iya. Kan kebetulan si cepat emang di 3, jadi Iya. dia kayak cepat aja gitu kan. Tenang aja, nggak mungkin orang selamanya lambat kayak gitu kan. Yang penting adapt sama perubahan. Lo mau belajar, nggak ada mental blocking, itu akan cepet sih. Dan balik lagi, Betul. jangan-jangan Mm-mm. lu lambat gara-gara saat target. Betul. Alias targetnya gede, banyak. Apa Jangan kegedean banyak gitu, pelan-pelan aja satu, lama-lama gede gitu. Jadi ingat tadi yang tips-tips tadi ya, kan lu udah capture screen ya. Dan waktunya udah habis. Jadi waktunya quiz. Punya quiz, betul? Betul siapa tadi? Betul, ini. Kak. Bener Kak, bener. Ah, Ya, betul. gitu. Hebat yang lain gak gitu ya. Satu gak sih kasih motivasi apa closing nanti? Oh, closing aja closing. Oke. Lanjut ke kuis aja nih Kak. Oke. Boleh. Makasih Kebetulan untuk hanya jawabnya. Sekarang mau dispute aja. Oh, bentar ya, ada sedikit quiz. Lapar ya, di sana udah jam berapa? Udah 14.31, bener gak sih? bener Kak. Oh, bener. 13.31 yang belum makan dari jam 12.